Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa wajib untuk kita panjatkan kepada pencipta alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan karunia kepada kita berbagai macam nikmat, berbagai macam anugerah, yang sehingga di antara anugerah Allah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk mengagungkannya, dalam rangka untuk membela syariat Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk membantah orang-orang yang hendak mencoreng syariat Rabbul Alamin. Oleh karenanya semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amalan kebajikan kita di hari tatkala tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang kaum liberal dan tentang pemikiran mereka dan tentang kerusakan-kerusakan yang telah mereka timbulkan terutama di negeri kita yang tercinta ini, baik kerusakan dalam masalah akidah dan juga kerusakan dalam moral bangsa. Sungguhnya mereka tidak datang di tanah air kita kecuali dalam rangka untuk merusak akidah yang telah kita yakini selama ini, untuk merusak agama Islam yang telah kita yakini selama ini, dan dalam rangka untuk merusak moral kaum muslimin. Dan mulai banyak orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran mereka. Namun alhamdulillah, masyarakat yang masih di atas fitrah, yang masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mengetahui betul bagaimana rusaknya pemikiran yang mereka bawa. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, oleh karenanya kita berterima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia yang dengan tegasnya telah mengeluarkan fatwa akan haramnya pemikiran seperti ini, pemikiran liberal, pluralisme dan yang lain-lainnya. Meskipun fatwa tersebut diejek oleh mereka, meskipun fatwa tersebut dijadikan bahan tertawaan oleh orang-orang liberal, akan tetapi adalah tugas yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menyelamatkan umat dari kerusakan akidah maupun kerusakan moral. Alhamdulillah fatwa tersebut telah disebarkan dan semakin memberikan pada kami semangat untuk menjelaskan tentang rusaknya pemikiran liberal dan bahayanya pemikiran liberal. Sebelum kita menjelaskan tentang pemikiran kaum liberal, ada beberapa hal yang perlu kita tekankan. Yang pertama, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan perkara yang telah disepakati oleh seluruh ulama dan merupakan perkara yang disebut oleh para ulama dengan maklum minad din bid darurah. Artinya perkara yang sudah jelas, yang diketahui oleh semua orang Islam. Semua orang Islam yang namanya orang Islam tahu akan perkara ini. Itu disebut dengan maklum minad din bid darurah. Secara darurat diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Apa perkara tersebut? Perkara tersebut yaitu bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun agama selain Islam adalah agama kesyirikan dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat akan hal ini sangatlah banyak yang menjelaskan akan hal ini, tentang Islam satu-satunya agama yang diridhai dan agama-agama selain Islam tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, pelakunya dihukumi dengan musyrikin, dengan orang-orang kafir dan yang lainnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sungguhnya satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam.
Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan menerima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mencari agama selain Islam, maka dia akan di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi, artinya dia akan masuk dalam neraka jahanam. Dan hal ini juga telah ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perkataan maupun dalam praktek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perkataan yang menegaskan dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun dari umat ini, Yahudi ataupun Nasrani, yang mendengar tentang aku, mendengar tentang Muhammad, thumma yamut, kemudian dia meninggal dunia, wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi, dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan masuk dalam neraka jahanam. Rasulullah SAW menyebutkan Yahudi dan Nasrani karena umat Yahudi dan Nasrani adalah umat yang pernah diturunkan kitab kepada mereka. Yahudi pernah diturunkan Taurat dan Nasrani pernah diturunkan Injil. Kalau Yahudi dan Nasrani tidak beriman kepada Rasulullah SAW, maka masiruhum, tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Maka bagaimana lagi dengan umat-umat yang lain yang asalnya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang agama mereka dibangun di atas kesyirikan sejak awalnya. Dikarenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat dan hadis-hadis seperti ini sangat tegas menjelaskan bahwasanya satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Dan ini benar bahwasanya satu-satunya agama yang menyeru kepada pentauhidan Rabbil Alamin, pengesaan Rabbul Alamin, baik sisi rububiyah maupun uluhiyah maupun asma wa sifat, baik dalam sisi penciptaan, ya, dalam sisi pemeliharaan alam semesta, dalam sisi peribadatan, penyembahan, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menjunjung tinggi permasalahan ini, hanyalah agama Islam. Barang siapa yang perhatikan agama-agama yang lain, maka agama-agama yang lain jauh dari pentauhidan Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka, di antara agama-agama tersebut yang menyembah nabi, ada di antara penganut-penganut agama, ya, yang semua yang disembah adalah makhluk. Ada yang menyembah dewa, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ya, ada yang menyembah sapi, ada yang mensucikan sapi, ada yang menyembah hewan, ya. Maka bagaimana mungkin secara akal, secara logis, bagaimana mau disamakan antara Islam dengan agama-agama selain Islam? Seluruh agama-agama selain Islam menyeru kepada penyembahan terhadap makhluk. Siapapun makhluk tersebut, apakah nabi, apakah wali, apakah jin, apakah malaikat, apakah pohon, apakah semua, apakah batu. Sementara Islam satu-satunya agama yang menyeru kepada pentauhidan Rabbil Alamin. Maka bagaimana mau disamakan antara tauhid dengan kesyirikan? Bagaimana mau disamakan peribadatan terhadap Rabbul Alamin dengan peribadatan terhadap seorang nabi, dengan peribadatan terhadap dewa, dengan peribadatan terhadap batu, peribadatan terhadap sapi? Apakah mau disamakan Rabbul Alamin dengan makhluk-makhluk tersebut? Mau disamakan Allah dengan hewan-hewan tersebut? Apakah mau disamakan Allah dengan batu-batu tersebut, dengan pohon-pohon tersebut? Barang siapa yang menyamakan, maka dia telah keluar dari akal sehatnya. Akal sehatnya telah pergi darinya. Bagaimana mau disamakan antara tauhid dengan kesyirikan? Ini adalah suatu hal yang sangat mustahil. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, apa yang dipropagandakan oleh orang-orang liberal dengan slogan mereka pluralisme, bahwasanya seluruh agama sama, seluruh agama mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di surga kelak, di akhirat kelak bukan cuma ada surga kaum muslimin, ada juga surga Yahudi, ada juga surga Nasrani. Nanti bisa kunjungan di sana, ya. Kalau antum mau kunjungan, mau main-main di surga Yahudi ada, mau main-main surga Nasrani juga ada. Ada yang lebih parah lagi, oh Buddha juga ada surganya, agama Hindu juga ada surganya, Konghucu juga ada surganya. Keyakinan aliran apa gimana dalam bahasa keyakinan terhadap kepercayaan terhadap itulah. Itu juga katanya ada surganya. Semuanya yang berakhlak mulia ada surganya. Begitu perkataan mereka. Yang menyedihkan para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, pemikiran seperti ini bukan diusung oleh orang-orang yang tidak berpendidikan, tapi diusung oleh orang-orang yang memiliki gelar yang hebat, yang menggiurkan, yang menipu, doktor, profesor.
Sehingga banyak orang-orang awam atau orang anak-anak muda yang tidak memiliki khalfiyah, memiliki latar belakang tentang agama yang baik, maka terpedaya dengan pemikiran-pemikiran mereka. Saya katakan, semua orang Islam tahu bahwasanya satu-satunya agama yang diridhoi hanyalah Islam. Satu-satunya agama yang mengantarkan kepada surga hanyalah Islam. Semua orang Islam tahu akan hal ini. Sejak dulu, sejak kita kecil kita sudah tahu akan hal ini. Sejak saya sadar saya ini orang Islam, saya sudah tahu akan hal ini. Maka saya katakan tadi, ini perkara yang ma'lum minad din bid-darurah. Perkara yang semua orang tahu, semua orang muslim tahu bahwasanya satu-satunya agama yang mengantarkan kepada surga hanyalah agama Islam. Satu-satunya agama yang menyuruh kepada tauhid hanyalah Islam. Maka mereka datang hendak merubah keyakinan kaum muslimin, hendak membuat kita ragu dengan agama kita, hendak membuat kita mengakui tentang kesyirikan, bahwasanya kesyirikan juga mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagaimana saya katakan di awal pengajian, Majelis Ulama Indonesia dengan tegas telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan pemikiran-pemikiran seperti ini. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pemikiran liberal ini bukan cuma musuh dari kaum muslimin, bahkan dia juga musuh dari seluruh agama. Antum coba tanya sama orang Yahudi, apakah orang-orang Yahudi mengakui umat Islam masuk surga? Kita bicara tentang akidah di akhirat. Apakah orang-orang Yahudi menyatakan orang Islam juga masuk surga? Jawabannya tidak. Sejak dulu mereka mengakui mereka hanyalah satu-satunya yang akan masuk surga. Dan Allah sudah menegaskan ini dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhalladzina hadu, in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Orang Yahudi sejak dulu meyakini bahwasanya mereka sya'bullahil mukhtar, kami adalah bangsa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamilah satu-satunya bangsa yang akan masuk surga. Dan mereka mengatakan kamilah satu-satunya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mereka ucapkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah bantah dalam ayatnya. Allah mengatakan, "Qul ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang Yahudi, in za'amtum, jika kalian menyangka, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, wahai orang-orang Yahudi, jika kalian menyangka kalian adalah wali-wali Allah saja, yang lain bukan, kalau gitu minta mati. Fatamannawul maut, mintalah kematian. Mintalah kematian. Kalau kalian yakin mati pasti masuk surga, ya mati aja sekarang." Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul maut." Kalau kalian menyangka bahwasanya surga hanyalah murni buat kalian, maka mintalah kematian sekarang. Ini hujah yang argumen yang kuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan benar, kalau kalian yakin masuk surga, buat apa hidup di dunia? Segera saja mati, minta mati kepada Allah. Namun mereka wala yatamannahu abadan, mereka tidak bakalan pernah minta mati, bahkan mereka berangan-angan untuk bisa hidup 1000 tahun. Artinya orang-orang Yahudi tidak setuju dengan liberal. Orang-orang Yahudi tidak setuju dengan liberal karena mereka tidak mau dikatakan muslim, mereka tidak mau. Begitu hinakah kita, ya, ingin disama-samakan dengan Yahudi dan Nasrani, sementara Yahudi tidak mau disamakan dengan kita. Jadi liberal itu mengajarkan kehinaan bagi kita untuk menyamakan agama kita dengan mereka. Mereka tidak mau. Mereka menganggap agama mereka agama yang mulia. Mereka menganggap mereka adalah makhluk Allah yang terpilih, yang hanya masuk surga adalah mereka, selain mereka tidak masuk surga. Antum tanya sama orang-orang Nasara, mereka mengatakan juru selamat adalah Tuhan mereka. Yang tidak ikut Tuhan mereka tidak selamat. Ini jelas, orang-orang Nasara semua paham akan hal ini. Oleh karenanya liberal suatu yang baru. Liberal suatu yang baru yang muncul sebelumnya di pemikiran orang-orang Nasara dan Yahudi, dan kemudian dibantah oleh mereka. Mereka tidak setuju. Sampai sekarang mayoritas Nasara, mayoritas Yahudi, ya, tidak setuju dengan pemikiran liberal. Yang anehnya ada orang-orang Islam yang belajar liberal di negeri kafir, belajar agama liberal dari orang-orang kafir di negeri kafir. Belajar liberal dari orang-orang kafir, dari orientalis yang sengaja ingin menghancurkan Islam. Mereka belajar Islam dari orang-orang seperti ini di negeri-negeri kafir. Kemudian mereka ingin bawa pemahaman liberal di tanah air kita. Ingin merusak Islam yang sudah kita anut sejak kecil, sejak zaman dahulu, sejak nenek moyang kita. Ingin menghancurkan akidah yang sudah kokoh sejak kita mengenal Islam. Sementara orang-orang kafir tersebut tidak setuju dengan liberal. Sementara orang-orang kafir tersebut tidak setuju dengan liberal. Orang-orang kafir tahu Islam bisa dihancurkan, lebih mudah dihancurkan dari dalam. Kalau dari luar, ya, mereka sudah mencoba, ya, terjadi peperangan dan orang Islam memiliki
perlawanan. Tetapi kalau ingin menghancurkan Islam dari dalam dengan pemikiran, dengan dimasukkannya pemikiran liberal dalam Islam, maka akidah mereka hancur dan mereka akan lebih cepat mudah rusak dengan dai-dai yang menyuruh pada pemahaman liberal. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Kalau kita lihat propaganda orang-orang liberal, ya, mereka selalu menyerukan kepada akhlak. Kita harus berakhlak mulia, ya. Kita harus menjunjung tinggi akhlak yang mulia, kita harus menjunjung tinggi keadilan, kita harus menjunjung tinggi persamaan, ya. Kita harus menjunjung tinggi toleransi dan lain-lainnya. Ini slogan-slogan mereka yang indah, namun di balik slogan-slogan tersebut isinya adalah racun dan pengrusakan. Islam mengajarkan tentang toleransi. Kita hidup di negara Indonesia, ya, yang berbasis Pancasila, yang terdiri atas berbagai macam kultur dan berbagai macam agama, maka Islam mengatur bagaimana tatkala kita berada dalam negara seperti ini. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau di kota Madinah. Awal beliau alaihi salatu wasallam datang ke kota Madinah, beliau mendapatkan berbagai macam komunitas. Ada komunitas orang-orang musyrik, ada komunitas orang-orang Yahudi, dan ada komunitas kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW membuat peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara komunitas-komunitas yang berbeda-beda ini dengan toleransi yang ada batasannya, bukan toleransi yang kebablasan. Dan negara kita juga ada peraturan tentang toleransi, ya. Kita ada juga toleransi. Silakan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, silakan mereka beribadah di tempat ibadah mereka. Silakan mereka membangun tempat ibadah mereka di kampung-kampung mereka. Ini sudah diatur oleh negara, ya, tentang masalah toleransi. Tetapi toleransi yang ada batasannya, bukan toleransi yang kebablasan sebagaimana yang diserukan oleh orang-orang liberal. Toleransi yang menghinakan kaum muslimin sampai menjadikan tauhid sama dengan kesyirikan, sampai menyerukan orang-orang Islam ikut serta dalam acara-acara orang-orang kafir. Ini toleransi yang kebablasan, ya, toleransi yang kebablasan. Dan ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya ayat yang sangat tegas, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku adalah agamaku. Silakan kalian beraktivitas dengan agama kalian, kami pun beraktivitas dengan agama kami. Adapun mencampur adukan antara akidah kami dengan akidah kalian, maka ini tidak ada dalam agama kami. Orang-orang liberal menyerukan toleransi, namun toleransi yang merusak, bukan toleransi yang membangun, tetapi toleransi yang merusak, yang akhirnya bisa merusak akidah kaum muslimin dan juga bisa merusak moral kaum muslimin. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa liberal, ya, jadi mungkin dari bahasa Inggris, artinya apa? Kebebasan, ya. Artinya kebebasan. Jadi Islam bebas. Namanya saja sudah keliru. Islam enggak mungkin bebas. Islam itu datang untuk mengatur, bukan untuk bebas. Kalau bebas itu dijunjung tinggi, maka buat apa datang Islam? Kenapa Rasulullah SAW datang kemudian mengusik orang-orang musyrikin Arab yang mereka hidup dengan ketentraman mereka? Bukankah dengan datangnya Rasulullah SAW maka terpisah antara seorang ayah dengan anaknya, seorang suami dengan istrinya, seorang kakak dengan adiknya? Maka Nabi SAW di antara tuduhan yang digembar-gemborkan tentang Nabi, dikatakan Nabi adalah dukun, kahin, penyihir. Kenapa? Orang-orang kafir Quraisy mengatakan farraqa baina ar-rajul wa akhihi. Muhammad telah menjadikan seorang terpisah dari saudaranya. Seorang laki, ar-rajul wa imra'atihi, terpisahkan dari istrinya. Ar-rajul wa ibnihi, seorang dipisahkan dari anaknya gara-gara Islam. Padahal sebelumnya mereka hidup dalam kondisi tentram-tentram saja. Datang Nabi SAW mengatur. Islam memang datang untuk mengatur. Islam datang untuk mengusik orang-orang Yahudi agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Buat apa Nabi SAW kemudian mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman? Kata Rasulullah SAW, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Wahai Mu'adz, sesungguhnya kau akan mendatangi kaum dari ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Dan jadikanlah dakwah pertama kali yang kau serukan kepada mereka bahwasanya, ya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. Rasulullah SAW mengutus. Buat apa Rasulullah SAW mengusik kehidupan orang-orang Yahudi dengan mengutus sahabat untuk berdakwah kepada mereka? Berarti apa? Rasulullah SAW ingin mengatur.
Bukan ingin membebaskan, mengatur. Mengatur yang salah diatur. Orang yang bebasnya sembarangan diatur supaya bisa teratur. Islam datang untuk mengatur. Buat apa Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk ke negeri Romawi yang mereka beragama Nasrani? Buat apa diutus? Bukankah mereka hidup dengan kehidupan mereka? Rasulullah SAW mengutus utusan untuk mengatur mereka. Buat apa Rasulullah SAW mengutus utusan untuk mengirim surat kepada Raja Persia agar mereka masuk Islam? Kalau memang tidak untuk diatur, buat apa Rasulullah SAW mengutus utusan untuk mengatur mereka? Memang datang Islam bukan untuk liberal. Jadi saya katakan sejak awal sudah ngaco nama ini. Islam kok liberal itu benar? Tidak mungkin. Tidak mungkin Islam digabungkan dengan apa? Liberal. Karena Islam datang untuk mengatur. Jangankan Rasulullah SAW, antum lihat kisah antara Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Ratu Bilqis ada masalah apa dengan dia? Dia hidup tentram, kaya raya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim. Telah diberikan kepada Ratu Bilqis segala sesuatu yang dimiliki oleh seorang raja. Wa laha 'arsyun 'azim, dan dia memiliki singgasana yang megah. Hanya saja masalahnya mereka menyembah matahari. Maka Nabi Sulaiman mengirimkan surat mengatur mereka, bukan membiarkan mereka, membebaskan mereka untuk menyembah matahari. Tidak, diatur oleh Nabi Sulaiman. Oleh karena saya katakan bahwasanya Islam datang bukan untuk membebaskan tapi mengatur. Komunitas kaum musyrikin Arab tatkala itu terjadi pernikahan namun ngawur. Ada perzinahan, ada berbagai macam model pernikahan, ada orang istrinya lebih daripada 4, ada istrinya 10, istri 20, maka datang Islam mengatur. Maka saya katakan Islam mustahil jadi liberal, enggak mungkin. Liberal sebagaimana yang mereka persangkakan. Dalam Islam ada kebebasan, namun kebebasan yang teratur, bukan kebebasan yang ngawur sebagaimana yang dipersangkakan oleh orang-orang liberal. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena Islam datang mengatur akidah, Islam datang mengatur akhlak, Islam datang mengatur bagaimana pengaturan kenegaraan, Islam datang untuk mengatur bagaimana hubungan seorang muslim dengan non muslim. Islam mengatur bagaimana hubungan seorang anak dengan ibunya. Islam mengatur bagaimana mengatur hubungan antara seorang suami dengan istrinya. Semuanya pengaturan, enggak ada yang bebas. Semuanya pengaturan. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu tentang makhluknya. Allah yang lebih tahu dengan ciptaannya. Ala ya'lamu man khalaq. Bukankah yang menciptakan lebih tahu tentang apa yang dia ciptakan? Allah telah menciptakan manusia, Allah telah menciptakan laki dan wanita. Allah lebih tahu bagaimana mendatangkan kemaslahatan bagi yang dia ciptakan. Subhanallahul azim. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala datang liberal, Islam liberal, sebenarnya bukan Islam, kita bilangnya liberal. Liberal yang ingin merombak seluruh aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencoreng syariat Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita sebutkan bagaimana perkataan-perkataan mereka yang sangat menyakitkan. Yang mencoreng syariat Allah Subhanahu wa taala, yang menghina syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mencela para ulama, akan kita sebutkan. Dan yang sangat menyedihkan, mereka membangun akidah mereka di atas kedustaan, di atas kebohongan. Saya katakan sejak awal bahwasanya orang-orang liberal tatkala mereka berdalil dengan perkataan ulama, berkata mufassir ini, berkata Ibnu Katsir, berkata Ar-Razi, kebanyakan mereka dusta. Dan saya sudah cek langsung dengan apa yang mereka dalil yang mereka sampaikan. Perkataan ulama yang mereka jadikan dalil rata-rata dusta. Saya katakan sejak awal orang-orang liberal pendusta. Mereka para pendusta. Saya sudah cek langsung perkataan-perkataan mereka, ternyata tidak sesuai dengan apa yang termaktub dalam buku-buku para ulama. Tidak mungkin ada ulama berpemikiran seperti orang liberal ini. Tidak mungkin Ibnu Katsir, tidak mungkin Razi, tidak mungkin Muhammad Rashid Ridha punya pemikiran seperti ini, menyatakan bahwa semua agama benar, semua agama masuk Islam. Tidak mungkin, mustahil. Apa yang mereka seru-serukan, mereka gembar-gemborkan bahwasanya Razi berpemikiran seperti mereka, bahwasanya Asy-Syatibi berpikiran seperti mereka, bahkan Ibnu Taimiyah dianggap berpemikiran seperti mereka. Mustahil, mereka dusta, membohong besar. Yang terpedaya orang-orang awam yang tidak mengerti tentang buku-buku para ulama. Jadi mereka benar-benar mencela syariat Islam dan mereka mencela para ulama. Bagaimana mereka mencaci maki Imam Syafi'i rahimahullah. Sementara mereka menggagung-gagungkan orang-orang kafir. Lihat itu, ini si fulan orang kafir, orang kafir. Lihat bagaimana yang ulama kaum muslimin, lihat Syafi'i membuat belenggu, membuat orang Islam tidak bisa berkembang gara-gara Syafi'i, gara-gara kaidah yang dibuat oleh Syafi'i. Sebagaimana termaktub dalam buku fikih lintas agama.
mengganggu-ganggukan orang-orang kafir, mencaci maki ulama kaum muslimin. Inilah perbuatan orang-orang liberal. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi datanglah kaum liberal ingin merusak akidah dan ingin merusak moral. Maka saya akan sebutkan beberapa contoh fatwa-fatwa mereka yang berkaitan dengan akidah dan juga berkaitan dengan moral dan akhlak. Mereka katanya menjunjung tinggi moral, tapi mereka sebenarnya mengajarkan untuk tidak bermoral. Di antara fatwa-fatwa kaum liberal, contohnya mereka mengatakan, sebagaimana perkataan ulil absar, dia mengatakan bahwasanya saya tidak malu-malu untuk mengatakan bahwasanya ya semua agama surga. Semua agama masuk apa? Surga. Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu semuanya masuk surga. Seperti tadi ya, di akhirat bukan cuma ada surga kaum muslimin, tapi ada surga apa? Surga Yahudi juga ada, surga Nasara juga ada, surga Buddha juga ada, surga Hindu juga ada, surga Konghucu juga ada ya. Ini di antara fatwa-fatwa mereka, dan ini yang dibantah secara khusus oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya, bahwasanya pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang tidak benar. Dan inilah yang diyakini oleh seluruh aliran-aliran yang ada. Hukum asal penganut-penganut agama, mereka meyakini mereka lah yang paling benar. Ini secara umum seperti itu. Coba antum tanyalah kepada seluruh penganut agama, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Buddha, mau Konghucu, mau agama apa saja. Coba antum tanya, apakah ada agama lain yang bisa masuk surga? Mereka mengatakan, kamilah sendiri yang masuk surga. Ini hukum asal para penganut-penganut agama. Maka saya tadi jelaskan liberal ini dimusuhi oleh seluruh agama sebenarnya, tetapi dikembangkan. Orang-orang kafir sengaja mengembangkan liberal dalam Islam karena mereka tahu ini senjata yang ampuh untuk merusak kaum muslimin. Padahal sebenarnya mereka tidak setuju juga dengan liberal. Kami persilakan kepada para peserta yang berada di bawah dan di depan itu untuk tangga ibu-ibu yang ada di atas. Sekali lagi yang di belakang maju dan ada yang di depan ada space kosong atau kosong maju di depan lagi. Yang di belakang itu mengikuti tangga ibu-ibu yang ingin menolak turun dari atas ke bawah. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allahu wa iyyakum. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyebutkan contoh-contoh fatwa-fatwa dari kaum liberal, baik masalah akidah maupun masalah-masalah moral. Contohnya ya, mereka berfatwa tentang seluruh agama masuk surga. Di antaranya mereka berfatwa juga misalnya untuk doa bersama. Kumpul-kumpul mereka buat redaksi tersendiri. Saya lupa, saya sebenarnya ada catatan cuma saya tidak bawa ya. Karena laptop saya mati, nggak bisa dinyalakan. Saya sebenarnya ingin bawa laptop, rupanya chargernya saya tidak bawa, jadi laptop mati dari tadi malam. Situ saya nukil seluruh apa yang saya sampaikan hari ini, nukilannya ada. Mereka, dan ini antum bisa lihat dalam buku Fikih Lintas Agama, contoh redaksi doa bersama. Kalau tidak salah maknanya, nanti antum bisa cek sendiri. Saya lupa redaksi, tapi maknanya kira-kira, ya Tuhan, wah Tuhan berbagai macam agama. Ya Tuhan, maksudnya dia ingin menyatakan bahwasanya satu Tuhan buat seluruh agama. Sungguhnya kita ini bersaudara, Tuhan kita cuma satu. Ya kalau mungkin kalau Yahudi, Nasrani, Muslim mungkin lah masih Allah Subhanahu wa taala. Ya meskipun ada Yesusnya ada yang, tapi kalau sudah bicara Buddha, Hindu, mana kenal Buddha, Hindu, Allah Subhanahu wa taala. Buddha Tuhannya ya Siddhartha Gautama. Kemudian Hindu Tuhannya ya dewa siapa? Brahmana, dewa Wisnu, dewa Siwa. Bagaimana mengatakan Tuhan untuk seluruh agama. Kami beraneka ragam tapi Tuhan kami satu. Jadi mereka buat redaksi doa bersama yang disepakati oleh seluruh agama. Contohnya lagi, mereka seperti yang lagi rame, boleh pernikahan perbedaan agama. Bahwasanya seorang wanita muslimah boleh menikah dengan selain muslim, baik Yahudi maupun Nasrani maupun Buddha, Hindu, enggak jadi masalah. Coba antum tanya sama orang Nasrani, boleh enggak seorang wanita Nasrani menikah dengan lelaki muslim? Antum tanya kepada orang yang taat dari orang Nasrani, mereka tidak akan membolehkan hal ini. Terus kita kok bodoh-bodohnya mengatakan boleh menikah seorang wanita muslimah dengan lelaki selain muslim. Dan perkara yang telah disepakati oleh para ulama, tidak boleh seorang wanita muslimah menikah dengan lelaki non muslim. Di antara fatwa mereka yang berkaitan dengan misalnya tatbikul hudud, tentang
hukum-hukum had. Ya, ulil absar mengatakan tidak ada hukum had, tidak ada namanya potong tangan, tidak ada namanya rajam, tidak ada namanya cambuk. Itu hukum-hukum had itu hanya berkaitan di zaman Nabi, khusus untuk orang Arab. Berkaitan dengan zaman Nabi dan khusus untuk orang Arab. Bagaimana kemudian diterapkan di Indonesia orang Jawa? Bagaimana diterapkan? Ya, tidak mungkin kata dia. Kalau seandainya Allah menurunkan wahyu kepada orang Jawa tentu akan berbeda kata. Ngalif lamim kan. Apa namanya? Dia kata begitu. Dia menghina, dia mengatakan saya ini agama orang Arab. Orang liberal sering menghina kita, mengatakan, saya sering diserang di Facebook. Ustadz, maksudnya kita harus jadi orang Arab begitu. Begitu. Itu saya tahu maksud mereka. Mereka ingin mengatakan Al-Qur'an itu untuk orang Arab. Untuk orang Arab itu pun bukan seluruh zaman, tetapi khusus zaman Muhammad SAW. Di zaman tersebut belum ada penjara katanya. Maka ya harus potong tangan. Seandainya ada penjara, ya tidak usah potong tangan. Jadi hukum-hukum Islam, bahkan mereka mengatakan tidak boleh ada hukum Islam, tidak boleh. Mereka bukan hanya sekedar mengatakan tidak diterapkan, bahkan mereka melarang adanya suatu negara yang dibangun berbasis Islam. Tapi para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara fatwa mereka yang berkaitan dengan pernikahan, lucu fatwa-fatwa mereka. Seperti fatwa yang lagi ramai sekarang, bolehnya pernikahan sejenis. Ya, antum tanya sama agama manapun, apakah ada agama yang membolehkan pernikahan sejenis? Baik Yahudi, baik Nasrani, baik Hindu, baik Buddha, baik Konghucu. Tanya seluruh aliran, apakah ada yang membolehkan pernikahan ya sejenis? Seorang lelaki tatkala tahu adiknya berzina, dia sangat malu. Adik lelakinya berzina. Tetapi kalau dia tahu adiknya jadi bencong berhubungan dengan lelaki, dia lebih malu lagi. Fitrah manusia membenci akan hal ini. Bagaimana kau punya adik bencong? Wah, gimana kita enggak malu bencong kemudian berhubungan dengan lelaki? Oleh karena seluruh agama tidak membolehkan hal ini. Bagaimana ada pernikahan sejenis? Ya. Namun ada orang liberal yang fatwakan akan hal ini. Tatkala didatangkan dalil tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiksa kaum Lut dengan siksaan yang sangat mengerikan. Saya rasa tidak ada kaum yang disiksa sebagaimana kaum Lut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diangkat suara yang keras, kemudian diangkat kaumnya, dibanting oleh Allah Subhanahu wa taala. Disiksa dengan siksaan yang sehebat-hebatnya. Sampai-sampai para ulama sepakat bahwasanya pelaku homoseksual ya dibunuh. Pelaku homoseksual dibunuh, hanya saja mereka khilaf bagaimana cara menegakkan hukum had terhadap pelaku homoseksual. Di antara pendapat ulama ada yang mengatakan dilemparkan dari tempat yang paling tinggi. Kenapa? Tatkala Allah mengadab kaum Lut, Allah mengangkat kampung mereka, kemudian Allah faja'alna 'aliyaha safilaha fa amtarna 'alaihim hijaratan. Allah banting dari atas, betul Allah lempar, Allah kirim hujan batu. Mengerikan mereka disiksa karena perbuatan mereka sangat keji. Nabi Lut mengatakan kalian melakukan suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Atatuna dzukrana, apa kalian mendatangi para lelaki? Mereka mendatangi para lelaki. Ini aneh. Tapi waktu kita datangkan dalil, dibantah seorang dari liberal, dibantah tentang masalah ini, didatangkan dalil tentang bagaimana Allah mengazab ya para pelaku homoseksual. Apa kata orang liberal ini? Dia mengatakan sesungguhnya masalah seksual, apakah seorang lelaki homoseksual ataukah heteroseksual ataukah biseksual, ya apa seksual semua itu adalah, kata dia, istilah saya tahu bahasa Inggris, katanya given min Allah. Pemberian dari apa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa ditolak. Orang jadi suka laki-laki saja, perempuan suka laki-laki saja, ya begitulah Allah ciptakan dia. Ada laki-laki suka laki-laki juga, ya itu sudah dari Allah, dari sananya. Ada laki-laki suka laki-laki dan perempuan, ya sudah begitu dari sananya. Ada perempuan suka laki-laki dan wanita, ya begitu saja. Ini tidak bisa kita otak-atik, ini given dari Allah Subhanahu wa taala. Benar bahasa Inggrisnya given, benar. Iya. Apa artinya given itu? Ya, pemberian ya. Dan ini sudah dari sananya. Kata dia, yang diprotes oleh Allah kepada kaum Lut adalah konstruksi manusia, yaitu tatkala dia berhubungan dengan cara yang tidak benar.
Artinya mungkin dia melakukan KDRT tatkala berhubungan. Jadi suluk bagaimana sikap dalam melakukan hubungan seksualitas tersebut. Kita bilang, dari mana kau tahu seperti ini? Mana dalilnya? Allah mengatakan Allah mengazab kaum Nabi Lut gara-gara cara homonya kasar. Dari mana dalilnya? Mungkin luka, mungkin robek, mungkin mana dalilnya? Enggak ada. Justru mereka enjoy saja dalam perbuatan mereka. Mereka senang-senang saja melakukan homoseksual. Ya, tidak ada dalil bahwasanya mereka dihukum oleh Allah karena mereka melakukan cara seksual yang salah. Tidak ada dalil. Karena orang liberal mengatakan adapun suka terhadap laki itu given dari Allah. Yang salah adalah masalah cara bermainnya. Taib. Kalau memang cara bermainnya keliru, apakah pantas menurut kalian wahai orang liberal diazab dengan diturunkan hujan batu? Apakah pantas? Oh, tidak pantas juga. Terus kenapa coba tanya orang liberal. Mereka mengatakan orang mencuri tidak pantas dipotong tangan. Orang berzina tidak pantas untuk dirajam. Taib, gara-gara dia mungkin cara salah bermain dalam apa? Dalam homoseksual, kenapa diturunkan azab oleh Allah dengan hujan batu? Yang benar bahwasanya Allah mengazab mereka dengan hujan batu karena perbuatan mereka yang sangat keji yang tidak dilakukan oleh hewan. Hewan tidak ada homo. Saya nggak tahu ada mungkin adakah hewan yang homo? Saya belum pernah dengar ada hewan yang homo. Karena perbuatan mereka sangat keji, maka Allah turunkan azab yang sangat pedih. Ini orang liberal datang mengatakan, oh enggak, itu karena ini, karena itu. Tanpa dalil. Di antara fatwa-fatwa mereka yang aneh juga, mereka mengatakan poligami haram. Wah, ini kita harus bantai para laki. Mereka bilang poligami haram. Dari mana dalilnya? Poligami haram. Terus mereka mengatakan lagi bahwasanya masalah pernikahan, fatwa-fatwa yang lucu. Masalah pernikahan, ya bukan cuma lelaki pihak wanita yang mengatakan mereka bicara tentang wanita, bukan cuma wanita yang punya masa iddah. Tadi malam telah kita bahas tentang masalah fikih perceraian bahwasanya wanita punya masa iddah, wanita hamil punya masa iddah, wanita yang ada haidnya punya masa iddah, wanita yang tidak ada haidnya yang menopause punya masa iddah, wanita yang ditinggal oleh suaminya juga meninggal suaminya ada masa iddahnya. Ini masa iddahnya telah dijelaskan oleh Allah dengan bilangan-bilangan tertentu yang hikmahnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang huluk juga ada masa iddahnya. Ya, seperti wanita yang suaminya meninggal masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Wanita yang haid masa iddahnya 3 kali haid. Wanita yang tidak ada haidnya masa iddahnya 3 bulan. Wanita yang hamil masa iddahnya sampai melahirkan. Ini bilangan-bilangan yang Allah atur, apa hikmahnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang liberal mengatakan lelaki juga kalau cerai harus ada masa iddahnya. Masa iddah. Terus yang lucu masa iddahnya katanya 130 hari. Ente dari mana dalil seperti ini? Ente katanya menjunjung akal. Dari mana ente datangkan bilangan 130? Dari mana? Kenapa enggak 5 hari saja masa iddahnya? Kenapa 130? Dari mana? Kias dengan apa? Mau pakai kias enggak ada, mau pakai akal enggak masuk akal, mau pakai apa? Jadi orang liberal ini katanya menjunjung akal, tapi terkadang akal mereka enggak beres. Bagaimana laki-laki ada masa iddahnya? Bukan cuma lelaki saja yang bisa mencerai, perempuan juga bisa jatuhkan talak. Ya ini dari mana fatwa seperti ini? Ini fatwa-fatwa konyol yang pernah disampaikan oleh orang-orang liberal dan mereka bangga-banggakan. Orang-orang seperti ini dapat penghargaan dari orang-orang kafir. Orang seperti ini semakin aneh fatwanya, semakin dapat penghargaan dari orang-orang kafir. Karena mereka tahu inilah yang akan merusak Islam. Inilah yang akan merusak bangsa Indonesia. Inilah yang akan merusak tanah air Indonesia dengan fatwa-fatwa seperti ini. Antum bayangkan bagaimana akan rusaknya terjadi masalah sosial kalau ada seperti ini. Perempuan juga bisa mentalak, lelaki juga ada masa iddahnya. Tidak macam-macam, ini kan bahaya. Poligami haram, kemudian homoseksual tidak jadi masalah, nikah sejenis enggak jadi masalah. Ini kira-kira bagaimana akan terjadi kerusakan dalam tatanan sosial masyarakat. Ini orang yang berfatwa bahwasanya homoseksual boleh, ya. Kemudian nikah sejenis boleh. Mungkin nanti dia baru sadar kalau ternyata anak perempuannya jatuh cinta sama perempuan juga. Mungkin dia baru sadar ternyata suaminya jatuh cinta sama lelaki lain. Wahai istriku, saya sudah tidak berminat sama engkau. Kenapa? Ada given dari Allah, sekarang saya cinta sama lelaki. Kamu harus menghargai saya, ini kan liberal. Biarlah saya tidak main sama kamu, saya mau main sama lelaki. Kira-kira dia sadar atau tidak? Suamiku, sejak kapan kau gila? Karenanya
Ya, ini fatwa-fatwa orang gila seperti itu. Nanti mereka kalau bantah saya, mereka bilang, itu Ustaz kalimatnya kotor, kasar. Ya, mereka lebih kotor daripada saya. Hanya saya sama antum. Homo itu kotor atau tidak? Menjijikkan atau tidak? Terus mereka bilang, saya ngomong gini, bilang kotor. Mengatakan syirik sama dengan tauhid menjijikkan atau tidak? Menyamakan Allah dengan sapi yang disembah itu menjijikkan atau tidak? Menjijikkan. Tidak punya penghormatan terhadap Rabbul Alamin. Bagaimana menyamakan antara tauhid dengan syirik? Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, inilah beberapa fatwa ya. Mungkin antum bisa kumpul fatwa-fatwa mereka yang aneh-aneh dan menarik ya. Kemudian juga yang anehnya, orang liberal ini mereka liberal dari sisi hawa nafsu saja. Namun sebenarnya mereka tidak konsisten, tidak komitmen dengan liberal mereka. Mereka tidak komitmen dengan pemikiran liberal mereka. Oleh karenanya mereka jengkel kalau ada orang yang berpegang dengan Islam. Semua yang mereka kritik adalah ajaran Islam. Ada orang pakai cadar mereka ganggu. Itu cadar, bahkan Ulil pernah buat foto orang bercadar dengan tong sampah, plastik sampah hitam. Jangan sampai salah ambil katanya. Disamakan antara wanita bercadar dengan plastik sampah hitam. Inikah yang disebut dengan liberal? Kalau ada perempuan buka auratnya enggak jadi masalah. Liberal mereka dengan hawa nafsu. Ada orang pakai cadar mereka, apa urusan ente dengan dia? Dia merasa bahagia dengan bercadar, dia merasa lebih aman di sisi Allah, dia merasa lebih aman dari gangguan lelaki. Kenapa ente usik wanita bercadar? Kenapa ente usik wanita memakai jilbab yang besar? Kenapa ente usik? Liberalnya enggak komitmen. Ada orang jenggotan mereka usik. Apa urusan ente? Ada orang, ada negara mendirikan negara Islam seperti Arab Saudi, mereka usik. Ya, mereka tentram-tentram saja. Keamanan luar biasa di Arab Saudi. Kenapa ente sibuk urusin mereka? Ente sibuk sana negara liberal ente. Kerusakan yang ada di sana begitu luar biasa. Kriminal yang begitu banyak terjadi di sana. Penyakit sosial yang begitu banyak di sana. Usik mereka, jangan usik orang-orang Islam. Orang-orang Islam sudah bahagia dengan agama mereka. Katanya kamu liberal, junjunglah liberal, biarkan mereka melakukan apa yang mereka kehendaki. Kenapa ente usik cuma yang Islam-Islam saja? Jadi intinya liberal mereka itu liberal hawa nafsu. Dan mereka tidak pernah komitmen dengan liberal mereka. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, mungkin antum Anda tanya, kok bisa mereka memiliki pemikiran seperti itu? Saya bilang mungkin. Ya. Syubhat itu kuat. Dan syaitan iblis senantiasa berusaha meniupkan syubhatnya. Apalagi mereka belajar agama dari orang-orang kafir. Ini negeri kafir. Dari orang-orang yang memang hendak merusak Islam. Dari orang-orang kafir yang dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka jahanam. Bagaimana antum belajar agama Islam dari orang yang divonis masuk neraka jahanam? Oh, mereka orang baik Ustaz, mereka orang baik, mereka orang kafir tapi ramah. Kita bilang Islam punya aturan. Orang baik namun tidak bertauhid tetap celaka. Karena asalnya Allah menurunkan para nabinya, asalnya adalah untuk manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya katakan terlalu banyak dalil yang menunjukkan orang yang berakhlak mulia tetap masuk neraka jahanam kalau dia mati dalam keadaan tidak bertauhid. Seperti tadi saya isyaratkan tentang Ratu Bilqis. Ratu Bilqis, apa masalahnya dia? Dia enggak ada masalah. Rakyatnya juga taat sama dia, rakyatnya cinta sama Ratu Bilqis. Kemudian Allah berikan kemakmuran dalam negerinya, enggak ada masalah. Cuma masalah apa? Ya'buduna lisyamsi min dunillah. Masalahnya mereka menyembah matahari. Siapa yang lihat mereka? Burung apa? Burung hudhud. Burung hudhud saja tidak terima kalau mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah seekor burung, hewan. Fitrahnya tidak terima. Kalau ada manusia menyembah matahari, makhluk menyembah makhluk, tidak diterima oleh fitrahnya burung hudhud. Maka dia pun lapor kepada Nabi Sulaiman. Wajadtuha wa qaumaha ya'buduna lisyamsi min dunillah. Kata burung hudhud, wahai Sulaiman, saya mendapati Ratu Bilqis dan pengikutnya sujud kepada matahari.
Maka membuat Nabi Sulaiman langsung mengirimkan surat teguran dan tantangan kepada Ratu Bilqis. Apa masalahnya? Cuma masalah tauhid. Dia baik-baik saja, rakyatnya juga patuh-patuh saja. Tidak ada kriminal yang mereka lakukan. Tidak pernah Allah sebutkan Ratu Bilqis. Tidak ada ahlu tafsir pernah mengatakan Ratu Bilqis dan pengikutnya dulu bangsat, dulu biadab. Enggak ada dalam apa? Sejarah, dalam buku-buku tafsir enggak ada. Antum silakan baca buku tafsir. Kesalahan mereka cuma nyembah matahari. Kita berbicara sekarang kalau orang-orang Yahudi memang mereka bangsat, membunuh para nabi, mereka melakukan riba, mereka menipu, mereka macam-macam. Antum berbicara tentang orang Nasrani. Sekarang kita bicara tentang orang Nasrani. Orang-orang Nasara, apa sih kesalahan mereka? Apakah Allah pernah menyebutkan mereka biadab, mereka praktek riba? Tidak ada. Saya tidak pernah dapat Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah mencela akhlaknya orang-orang Nasara, kecuali dari sisi mereka ya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian pendeta-pendeta mereka benar menyimpan harta, Allah sebut dalam Al-Quran. Tetapi kesalahan yang paling fatal, adapun masalah moral, berdosa, membunuh, itu enggak. Kita tidak menemukan bahwasanya Allah mencela orang Nasrani di sisi tersebut. Tapi yang Allah cela dalam Al-Quran yang paling penting adalah masalah ketauhidan mereka. Maka Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah dari yang tiga. Yang lain, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa. Kemudian datang orang-orang liberal sekarang. Kalau saya mau beberkan nama-nama mereka yang saya tidak ingin. Ada yang mengatakan, oh orang Nasara juga bertauhid. Subhanallah. Allah mengatakan mereka musyrikin, orang-orang liberal mengatakan mereka juga bertauhid. Ayat-ayat tentang syirik mereka selewengkan. Mereka takwil dengan takwil yang ngawur dan dusta isinya. Ya, ikhwan, saya bicara seperti ini karena risalah saya sekarang disertasi saya tentang pluralisme. Jadi saya tidak omong kosong. Ya. Saya berbicara setelah saya meneliti buku-buku mereka. Dan saya lihat bagaimana penukulan mereka berkaitan dengan perkataan para ulama. Isinya dusta. Mudah-mudahan saya dimudahkan oleh Allah untuk menyelesaikan risalah ini. Tapi saya katakan mereka adalah pendusta. Allah menyatakan mereka musyrikin. Allah mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrikin fi nari jahannam, di neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kata mereka enggak, sungguhnya orang-orang ahlul kitab di surga kekal selamanya di dalam surga. Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga, trinitas, kesyirikan. Mereka mengatakan orang-orang Nasrani bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Allah mengatakan, orang-orang Nasara mengatakan Allah punya anak. Sungguh kalian telah mendatangkan suatu perkara yang mungkar. Allah menganggap perkataan Allah punya anak perkara yang mungkar. Bagaimana tidak mungkar? Mensifati Allah punya anak ini pelecehan dan penghinaan terhadap Rabbul Alamin. Bagaimana Bilal radhiyallahu taala anhu tatkala disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, diletakkan batu di atas dadanya. Apa yang dikatakan Bilal? Bilal tidak mengatakan Allahu Akbar, Bilal tidak mengatakan Subhanallah, Bilal tidak mengatakan Allahu Ajal, tapi Bilal mengatakan Ahadun Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Ini yang diperjuangkan Bilal, rela mati untuk membela bahwasanya Allah Maha Esa. Kemudian datang orang mengatakan enggak, kesyirikan adalah tauhid sama. Sebagian berkata orang-orang liberal mengatakan enggak apa-apa kita bilang Allah punya anak, apa masalahnya? Oh, maksudnya Allah punya anak begini-begini maksudnya. Bukan anak biologis. Yang bilang Allah punya anak biologis siapa? Ini dari orang liberal, mereka mengatakan Allah punya anak itu maksudnya tauhid. Tetapi pengungkapannya begitu. Tidaklah maksud mereka bahwasanya Allah punya anak biologis. Yang pernah bilang Allah punya anak biologis adalah Isa. Siapa yang bilang? Tidak ada orang Nasrani pernah bilang begitu. Dari sekte manapun tidak ada. Saya sudah cek sekte-sekte orang Nasrani, tidak ada yang mengatakan Allah punya anak Nabi Isa anak biologis, enggak ada. Dari hasil seksual tidak ada seperti itu. Namun tetap dikafirkan oleh Allah karena perkataan Allah punya anak, entah apa tafsirannya, adalah perkataan yang menghina Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasara saja, mereka yang pastor-pastor tidak mau menikah. Kenapa? Tidak mau berhubungan dengan wanita. Katanya ini tingkatan yang mulia. Iya atau tidak? Dia tidak mau berhubungan, apalagi punya anak. Meskipun ternyata prakteknya terjadi banyak hubungan gelap antara pastor dengan biarawati. Kenapa dia tidak mau nikah? Dia merasa dirinya mulia dengan tidak menikah.
Lantas ente bilang Allah punya anak, sementara pastor ente mengatakan tidak punya anak. Ente menghina Allah dan mensucikan manusia, pastor. Oleh karena para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh perkataan mereka sangat keji. Menyamakan tauhid dengan kesyirikan. Orang-orang Nasara sampai tadi kata Allah mengatakan, laqad ji'tum syai'an idda. Kalian mengatakan Allah punya anak, sungguh kalian telah mendatangkan dengan perkara yang mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir langit terbelah. Wa tanshaqqul ard, hampir bumi ini terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir gunung-gunung hancur. Anda aulir rahmani walada. Kalau mereka mengatakan Allah punya anak, ini perkataan yang sangat mungkar. Bagaimana bisa dianggap dengan tauhid? Orang-orang Nasara divonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini. Karena mereka memiliki akidah yang syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kekufuran mereka tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab-sebab kekufuran orang-orang musyrikin, orang-orang ahlul kitab banyak. Di antaranya mereka berbuat syirik, di antaranya mereka tidak beriman dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dikafirkan oleh Allah karena mereka tidak menegakkan Taurat dan Injil sebagaimana mestinya. Di antaranya mereka dikafirkan karena mereka telah merubah Taurat dan Injil. Banyak sebab-sebab Allah memvonis mereka kafir. Bagaimana kemudian kita mengatakan mereka penghuni surga? Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau akhlak mulia saja mengantarkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya Abu Talib adalah orang yang paling utama masuk surga. Abu Talib membela Rasulullah SAW, rela mati demi membela keponakannya Muhammad SAW sampai akhir hayatnya. Tatkala dia akan meninggal dunia, Rasulullah SAW datang mendakwahi pamannya, "Qul ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan uhaju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bela engkau di akhirat kelak. Maka pamannya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tetap berada di atas agama orang tuanya, agama Abdul Muttalib. Fa aba yaqula la ilaha illallah, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pun divonis masuk neraka jahanam. Maka Nabi SAW ingin memohonkan ampunan bagi pamannya. Allah tegur, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lin nabi wal ladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi seorang nabi dan tidak pantas bagi kaum mukminin untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun karib kerabat mereka. Dilarang. Padahal kurang apa baiknya Abu Talib? Kurang apa pembelaannya terhadap Islam? Kurang apa pembelaannya terhadap Nabi SAW? Rela mati demi membela Nabi Muhammad SAW. Tatkala dia meninggal dalam keadaan syirik, neraka jahanam. Syirik masalah penting. Tidak ada tawar-menawar dalam masalah tauhid dan syirik. Lihatlah Amr bin Luhai al-Khuzai, pemimpin orang Arab, pemimpin kaum Quraisy. Ya. Pemimpin kabilah Khuza'ah, pemimpin kabilah Khuza'ah yang pertama kali memasukkan kesyirikan di kota Mekah. Dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan, "Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu finnar." Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menggeret ususnya di neraka jahanam. Kenapa kata Rasulullah SAW? Di annahu awwalu man sayyaba sawaib. Karena dia adalah orang yang pertama kali mengkeramatkan unta-unta. Dia ini dimasukkan dalam neraka jahanam gara-gara dia mengkeramatkan unta. Antum baca tafsir Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir tatkala membahas tentang ayat ini. Ayat tentang berkaitan dengan ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Allah tidak pernah membuat mengkeramatkan unta, kambing dan macam-macamnya. Walakin alladziina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib. Akan tapi orang-orang kafir mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibnu Katsir? Ini Amr bin Luhai al-Khuzai, dia mengkeramatkan kambing-kambing dan unta-unta karena ingin berbuat baik, menganggap perbuatan dia rahmat. Ini unta jangan ditunggangi, ini unta jangan diramatkan. Ini bentuk rahmat terhadap hewan-hewan. Ternyata ini merupakan kesyirikan dan menyebabkan dia masuk dalam neraka jahanam. Kalau antum baca biografi Amr bin Luhai al-Khuzai, sebagaimana disebut dalam Akhbar Makkah dan juga dinukil oleh Ibnu Katsir dalam ayat, orang ini sangat baik. Bahkan disebutkan dia memberikan makanan bagi jamaah haji, orang musyrik ini. Dan dia menyiapkan ribuan onta dia potong demi jamaah haji. Diakui kebaikan dia. Kabar dia tentang kebaikannya Amr bin Luhai al-Khuzai tersebar di mana-mana. Namun karena dia melakukan kesyirikan, maka dia pun masuk neraka jahanam. Seharusnya menurut cara berpikir orang liberal, harusnya Amr bin Luhai al-Khuzai dan juga Abu Talib harusnya di Firdaus A'la. Iya atau tidak? Harusnya di surga Firdaus. Dan dalil seperti ini banyak. Contohnya seperti
Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ya, adalah seorang musyrik yang terkenal sangat dermawan. Aisyah dalam Sahih Muslim, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an kana yasilur rahim, kana yut'imu ta'am, kana yakilu dhaif. Fahal yanfa'uhu dzalik?" Wahai Rasulullah, Abdullah bin Jud'an dahulu adalah orang yang sering memuliakan tamu, sering menyambung silaturahmi, sering memberi makan kepada fakir miskin. Apakah perbuatan dia bermanfaat? Kata Rasulullah SAW, "La lam yakul yauman qad rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin." Tidak pernah sama sekali Abdullah bin Jud'an berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat kelak." Artinya apa? Dia mati dalam kesyirikan padahal dia seorang yang sangat dermawan. Rasulullah SAW memvonis dia masuk dalam neraka jahanam. Kenapa? Dia mati dalam kesyirikan. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud saya bahwasanya ya, orang-orang liberal ya, yang menggambarkan bahwasanya agama ini hanyalah akhlak, ini tidak benar. Kenapa mereka mengatakan bahwasanya orang Yahudi juga masuk surga, bahwasanya orang Buddha juga masuk surga? Karena mereka mengatakan Siddhartha Gautama adalah seorang yang bijak yang mengajarkan kebaikan. Ya, kalau dia mengajarkan kebaikan masuk surga. Semua yang mengajarkan kepada kebaikan, akhlak yang mulia akan masuk surga. Karena mereka menganggap agama cumalah muamalah. Ini tidak benar. Agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling inti, paling utama bagaimana mengatur antara hubungan makhluk dengan Khalik. Bukan antara makhluk dengan makhluk, ini perkara sekunder, perkara primer yang paling utama. Kenapa Allah turunkan para anbiya untuk mengatur hubungan antara makhluk dengan Khalik? Bahwasanya para makhluk harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, harus hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah akhlak masalah yang penting, Islam memperhatikan akhlak, namun dia bukan perkara primer. Seandainya perkara orang berakhlak mulia namun meninggal dalam keadaan kesyirikan, maka dia tetap di neraka jahanam sebagaimana dalil-dalil yang tadi telah saya sebutkan. Tapi para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang landasan pemikiran liberal. Kenapa mereka berpikiran seperti ini? Kenapa mereka membuat kaidah-kaidah seperti ini? Ya. Supaya sebelum saya lupa, saya ingin sampaikan bahwasanya liberal ini adalah agama tersendiri yang tidak punya kaidah. Islam punya kaidah. Antum kalau belajar Islam antum tahu ada usul fikihnya, ada usul hadisnya, ada usul tafsirnya. Tidak boleh orang sembarang secara ngawur, tidak boleh nafsir secara ngawur, tidak boleh menafsirkan hadis secara ngawur. Semua agama, masalah taharah saja, masalah salat, ada wudunya. Wudu juga ada masalah syarat-syarat wudu, pembatal-pembatal wudu, salat pun demikian. Ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, semuanya teratur. Agama Islam teratur, bukan agama tidak teratur, bukan agama bebas, semuanya teratur. Haji pun demikian, ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, ada batal hajinya, semuanya teratur. Datang liberal mau ngotak-ngatik semua ini. Kalau kita sama liberal, coba tolong buatkan bagi kita kitab usul fikih versi liberal. Sudah bikin usul fikih versi liberal? Enggak akan ada. Taruhlah Profesor Fulan bikin usul fikih, diprotes sama Profesor yang Fulan, ini terlalu mengikat, ini terlalu ini. Terus maksudnya liberal bagaimana? Namanya kaidah harus mengikat, ya atau tidak? Kaidah kan aturan, gimana aturan? Kaidah itu artinya aturan. Tapi kalau bagaimana mau bikin usul fikih, usul versi liberal? Bagaimana mau bikin usul hadis, mustalah hadis versi liberal? Bagaimana caranya? Suruh mereka bikin. Taib, saya terima agamamu wahai orang-orang liberal. Tolong bikinkan bagi saya kitab usul fikih versi liberal, usul hadis versi liberal, usul tafsir versi liberal. Tidak ada kaidah, semuanya ngaco. Bahkan metode tafsir yang mereka bangga-banggakan, hermeneutika, itu pun tidak ada kaidahnya, ngawur semuanya. Bagaimana mau bikin kaidah sementara namanya liberal, bebas? Bagaimana mau mengikat liberal ini? Enggak bisa. Kenapa mereka bisa berpikir demikian? Banyak syubhat yang masuk di otak mereka. Di antaranya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan bahwasanya ini syubhat yang paling inti. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu produk budaya. Al-Quran itu produk budaya, bukan produk Allah semata. Terkadang mereka dengan bahasanya halus, mereka mengatakan Al-Quran itu produk bersama. Bersama siapa? Antara Allah dengan Muhammad. Terkadang Al-Quran itu produk budaya, lebih vulgar. Al-Quran produk budaya. Budaya maksudnya antara Allah, Muhammad dan orang Arab tatkala itu. Jadi bukan murni produk Allah Subhanahu wa taala, bukan murni firman Allah Subhanahu wa taala. Ini antara syubhat yang paling utama yang buat mereka akhirnya menganggap Al-Quran itu seakan-akan tidak ada fungsinya. Seakan-akan tidak. Akan kita sebutkan Al-Quran sebenarnya tidak ada fungsinya. Al-Quran itu hanya ini orang liberal. Asalnya mereka tidak usah pakai Islam.
Kenapa mereka mengatakan Al-Quran adalah produk budaya? Mereka punya syubhat. Syubhat ini diambil dari orang-orang ahli filsafat. Mereka mengatakan Allah itu mutlak. Allah tidak punya bahasa. Allah tidak bisa berbicara. Ini pentingnya kita belajar akidah Ahlussunnah. Kenapa para ulama dahulu menjelaskan seperti Imam Bukhari dan yang lainnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat, di antaranya ilmu, sifat ilmu, dan sifat-sifat yang lainnya. Di antara sifat-sifat Allah adalah Allah bisa berbicara. Di antara pembicaraan Allah adalah firman-firman-Nya yang Allah tuangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Itu semua firman Allah Subhanahu wa taala. Orang liberal tidak, Allah tidak bisa bicara. Dan ini bantahannya banyak. Dan sampai para ulama menulis buku khusus tentang masalah ini, bahwasanya Allah bisa berbicara dengan suara yang didengar. Dan dalam banyak ayat Allah mengatakan wa nadaina, kami pun memanggilnya min janibit turil aiman, kami manggil Nabi Musa. Kata Allah, fastami' lima yuha, wahai Musa dengarkan apa yang diwahyukan kepadamu. Berarti firman Allah apa? Didengar. Terjadi pembicaraan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabbku, tunjukkan kepadaku, aku ingin melihatku. Kata Allah, lan tarani, kau tidak bisa lihat aku. Terjadi dialog atau tidak? Terjadi dialog. Nabi Ibrahim minta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, terjadi dialog, maksudnya terjadi antara Allah dengan para nabi. Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala Isra Mi'raj berkaitan dengan masalah diturunkannya peraturan salat dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara. Berbicara dengan apa yang Allah kehendaki, berbicara dengan bahasa apa yang Allah kehendaki. Mereka orang liberal tatkala mereka memahami Allah dengan metode orang-orang filsafat. Orang filsafat maksudnya siapa? Maksudnya Aristoteles. Maksudnya orang-orang Yunani yang tidak punya agama. Aristoteles dan teman-temannya tidak punya agama. Mereka menulis tulisan-tulisan tentang biologi, tentang fisika, tentang kimia. Betul, enggak jadi masalah karena ilmu itu dibangun di atas penelitian. Penelitian tentang perkara-perkara yang bisa dilihat, bisa ditangkap dengan panca indera. Yang jadi masalah mereka menulis juga tentang ilahiyat, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Tuhan. Rupanya Aristoteles dan teman-temannya mereka membuat aturan-aturan Tuhan itu harus begini. Aturan tersebut datang dari mana? Dari otak mereka yang penuh dengan kekurangan. Kalau akal masuk dalam hal yang gaib itu tidak masuk akal. Akal ini penuh keterbatasan. Allah mengatakan kepada kita tatkala sebagian orang-orang musyrik bertanya kepada Nabi tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbika. Ruh itu dari urusan Rabbmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Orang tidak bisa membicarakan tentang hakikat ruh. Dari manakah ruh? Unsurnya apa? Rumus kimianya apa? Enggak ada yang bisa ungkapkan. Padahal ruh berada dalam dirinya, bersama dia selalu. Dia tidak bisa menjelaskan tentang hakikat ruh. Kalau antum datangkan 1000 orang, ahli fisika, ahli kimia, suruh berbicara tentang ruh, pasti ada 1000 pendapat. Mungkin 2000 pendapat, masing-masing punya 2 pendapat, bingung. Kenapa? Otak mereka tidak sampai untuk bisa memikirkan ruh yang ada bersama mereka. Antum bicara tentang orang, suruh bicara tentang jin. Bagaimana jin ini? Bagaimana unsur yang bisa membuat Allah buat jin dengan unsur apa? Kok jin bisa yatasyakkal, bisa menjelma menjadi ini, menjadi anu? Bagaimana bisa menyuara dengan suara manusia padahal dia bukan? Bagaimana dia bisa masuk dalam tubuh manusia? Dan kita melihat asarnya, orang kemasukan, orang kesurupan. Terkadang kita merinding. Jin itu ada, coba bicara tentang jin, tidak bakalan mampu. Apalagi berbicara tentang malaikat. Apalagi berbicara tentang Allah. Bagaimana kemudian orang-orang filsafat ini buat aturan Allah, Tuhan itu harus begini. Tuhan itu harus mutlak. Tuhan itu tidak boleh punya bahasa. Tuhan itu tidak boleh punya suara. Ini aturan dari mana ya ikhwan? Otaknya siapa disuruh pakai aturan seperti ini? Ini asalnya bagaimana orang-orang liberal akhirnya terjebak dengan pemikiran filsafat karena memang mereka belajar ilmu filsafat dari orang-orang kafir. Setelah itu mereka buat aturan, Allah tidak boleh punya suara, Allah tidak boleh punya bahasa, Allah tidak boleh terikat dengan waktu. Tidak mungkin ada dialog, berarti kalau ada dialog Allah terikat dengan waktu. Semua ayat mereka buang. Akhirnya dari pemikiran seperti ini buat aturan tentang Tuhan. Kalau kita enggak, kita yakin Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Gaib, Allah membicarakan tentang dia, terserah Allah. Allah punya sifat-sifat, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah mau berbicara, terserah Allah. Allah membicara dengan Nabi Musa, terserah Allah.
Allah bicara dengan Nabi Muhammad, terserah Allah. Allah membuat Nabi Musa mendengar perkataan Allah, terserah Allah. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memperlihatkan dirinya pada hari kiamat kelak, pada waktu di surga, terserah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka jangan otakmu yang buntu itu kemudian buat aturan tentang Tuhan. Tuhan harus mutlak, Tuhan tidak boleh punya suara, Tuhan tidak boleh punya bahasa. Sebagaimana perkataan ulil absar. Kata dia, Allah itu pakai bahasa apa? Kata dia, bahasa Jawa kah? Bahasa Sunda kah? Allah pakai bahasa apa? Intinya Allah tidak punya bahasa. Tatkala Allah berbicara dengan Muhammad, terpaksa Allah menggunakan bahasa Muhammad. Kebetulan Muhammad orang Arab. Kesimpulannya, Al-Quran itu sebenarnya bukan bahasa Allah, tapi Al-Quran itu bahasa Muhammad. Muhammad ada apa namanya? Kalau kita dulu belajar mengarang di sekolah, ada apa namanya? Ru'us aklam, apa namanya? Kalau bahasa Indonesia itu. Ada gagasan-gagasan yang ada di Allah itu diungkapkan dengan bahasa manusia. Jadi seorang penulis, dia kan punya gagasan. Itu tidak. Kemudian dia menulis. Tatkala dia menulis, dia menggunakan ungkapan-ungkapan. Ungkapan ini bisa dengan bahasa dia, bisa juga dengan ungkapan orang yang ingin membaca. Misalnya saya bicara saya punya gagasan untuk mengajar anak-anak. Saya bisa berbicara dengan bahasa sebagai saya Firanda yang pernah belajar. Karena saya ingin mengajari anak-anak, maka saya turunkan level saya pakai bahasa anak-anak. Jika saya menulis dengan bahasa apa? Bahasa dia. Tapi saya punya gagasan. Jadi kata mereka, Allah punya gagasan. Tidak mungkin Allah ungkapkan karena Allah tidak punya bahasa dan Allah tidak punya suara. Maka terpaksa Allah ungkapkan dengan bahasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rata-rata orang liberal berpendapat demikian seluruhnya. Kalau saya mau sebutkan nama-nama yang buku-bukunya saya tapi cukup Ulil saja yang kita sebutkan namanya. Yang lain nanti antum cari sendiri. Intinya demikian. Baik, kalau Al-Quran itu ternyata bukan bahasa Allah, berarti Al-Quran bukan mukjizat. Dan perkataan orang liberal ini sama seperti perkataan Walid ibn Mughirah yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Tidaklah Al-Quran ini kecuali hanya perkataan manusia. Walid ibn Mughirah tatkala membantah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menolak Al-Quran, dia mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Sungguhnya Al-Quran ini hanyalah perkataan manusia. Kata Allah, sauslihi saqar. Aku akan masukkan dalam neraka jahanam. Kalau ada orang bilang Al-Quran ini hanya bahasa Muhammad, kita bilang sauslihi saqar. Allah akan masukkan kau dalam apa? Neraka jahanam. Yang bilang begitu siapa? Allah dalam surat Al-Qiyamah. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar. Tahukah engkau apa neraka saqar? Neraka saqar kalau sudah menyerang tidak ada yang disisakan. Akan menghancurkan, membakar kulit-kulit. Itulah neraka saqar. Siapa yang berani mengatakan Al-Quran bahasa manusia? Kalau Al-Quran bahasa manusia, kita katakan fa'tu bi surati min mithlihi. Datangkanlah Al-Quran yang semisalnya. Kalau memang itu bahasa Muhammad. Kalau Al-Quran bahasa Muhammad, harusnya Abu Jahal bisa bikin seperti Al-Quran. Iya atau tidak? Kalau Al-Quran bahasanya Muhammad, maka Al-Quran itu bukan mukjizat. Kalau Al-Quran adalah bahasa Muhammad, kenapa Allah mengatakan kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Taruhlah seluruh manusia dan jin, bukan cuma manusia. Jin, Allah katakan, jin dan manusia seluruhnya berkumpul, bersatu padu untuk membuat Al-Quran, mereka tidak akan bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bahasa Muhammad, ya kita boleh sholat pakai bahasa Indonesia. Karena Muhammad hanya sekedar menafsirkan gagasan Allah, kita juga boleh menafsirkan gagasan Muhammad. Gitu tidak? Ini amburadul, gara-gara keyakinan seperti ini, maka Al-Quran itu akhirnya apa? Dianggap produk budaya oleh orang-orang liberal. Al-Quran produk budaya, bahasanya bahasa manusia, dan bernuansa Arab. Maka kalau mereka lihat kita yang mungkin penampilan kemudian misalnya cingkrang dikit misalnya, jenggot dikit ini, dianggap kita ini bahlul ya, ini orang mau mengarab-arabkan orang Indonesia. Ada aturan gini, itu aturannya orang Arab. Selalu ada syubhat di kepalanya. Ini syubhat yang paling penting yang ada di kepalanya orang-orang liberal. Antum bisa bayangkan bagaimana produk yang akan keluar dari syubhat seperti ini. Kenapa mereka tidak meyakini kesucian Al-Quran? Al-Quran hanyalah seperti itu, hanyalah produk budaya atau produk Muhammad. Ya, kerjasama antara Muhammad dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak suci.
Dari situ keluarlah teori mereka yang namanya teori hermeneutika. Teori hermeneutika. Sebelumnya akan saya sampaikan bagaimana perkataan-perkataan mereka, perkataan ulil terutama yang berani terhadap Al-Quran. Yang tadi dia mengatakan bahwasanya di antara bukti Al-Quran untuk produk budaya, lihat yang disebutkan surga-surga. Kok surga isinya taman-taman? Ini orang-orang Arab karena nggak pernah melihat taman, nggak pernah lihat sungai, makanya Allah sebutkan apa? Taman-taman dan sungai-sungai. Dia menghina. Ya akhi, Allah sebutkan taman, tapi jangan lupa tamannya saja. Taman itu dan beserta isinya. Sungai pun bukan sungai seperti sungai di kampungmu, wahai ulil. Sungai tersebut isinya sungai arak, sungai madu, sungai susu. Taman tersebut isinya bidadari, ya. Isinya berbagai macam-macam. Jangan samakan tamanmu dengan taman di surga. Boleh saja namanya sama. Saya katakan sampai sekarang saja taman dunia saja, tidak usah kita bicara taman surga yang begitu indahnya. Taman dunia saja orang-orang berbondong ke taman-taman sekarang. Orang-orang kaya yang tinggal di hotel-hotel mewah, kalau liburan kemana? Ke puncak, cari taman. Gitu tidak? Itu taman dunia sampai sekarang orang masih suka dengan taman dunia. Bagaimana lagi dengan taman akhirat? Niat ulil mengatakan ini produk budaya, buktinya Allah tatkala berbicara yang dibicarakan taman-taman, sungai-sungai, taman-taman, sungai-sungai. Ini orang Arab memang enggak pernah lihat taman dan enggak pernah lihat apa? Ini ulil ini memang. Kemudian di antara perkataan dia bahwasanya Allah adalah pendongeng. Ini sebagaimana saya pernah bantah dalam tulisan di website saya. Dia mengatakan, lihatlah bahwasanya di Al-Quran itu jangan kita yakini bahwasanya tentang faktualitasnya kisah-kisah dalam Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu hanyalah untuk mengantarkan orang itu taat. Orang itu supaya taat dibuatlah kisah yang menarik supaya orang percaya. Padahal kisah tersebut tidak disyaratkan harus pernah terjadi. Dia mengatakan bagaimana kisah cerita, kalau kita cerita para nabi, ceritanya Allah utus nabi, kemudian nabi berdakwah kepada kaumnya tidak terima, Allah ngamuk, Allah kirim azab, katanya. Seluruh model cerita seperti itu. Ini cerita dongeng, kata dia. Subhanallah. Ya akhi, antum saja tidak mau dikatakan mendongeng, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Melazimkan Allah berdosa, dan tidak ada masalah bagi orang liberal Allah berdosa, katanya berdosa untuk kebaikan. Oleh karenanya Nur Khalis Majid dalam kitabnya Fikih Lintas Agama, dia menukil perkataan Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah termasuk orang-orang filsafat. Mereka mengatakan bahwasanya para anbiya, para nabi itu berdusta tatkala menyebutkan surga dan neraka. Surga dan neraka itu mustahil ada, enggak ada. Jadi surga dan neraka itu Allah gambarkan dalam Al-Quran hanya sekedar menakut-nakuti orang-orang Arab. Kalau tidak ditakut-takuti mereka tidak mau baik. Jadi intinya agama mereka itu yang penting berakhlak mulia. Bagaimana bisa berakhlak mulia? Bagaimana supaya tidak berzina? Bagaimana supaya tidak mencuri? Bagaimana supaya tidak membunuh? Bagaimana supaya tidak merampok? Caranya ditakut-takuti. Cara menakut-nakutinya dengan dibuat gambaran ada surga dan neraka. Kalau kau tidak mencuri masuk surga, kalau kau mencuri masuk neraka. Sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Ini keyakinan Ibnu Sina dan dinukil oleh Nur Khalis Majid. Ya ini seperti apa? Ini benar-benar awalnya tadi karena mengatakan Al-Quran itu produk budaya, produk manusia, bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara perkataan sehingga dia mengatakan Tuhan yang tersebut dalam Al-Quran kok ada bau-bau Yahudi, kok sadis gitu, maksudnya Tuhannya apa? Pendendam. Allah yang Allah ceritakan Tuhan dalam Al-Quran datang, kemudian seorang Nabi berdakwah, kemudian tidak diterima, kemudian diturunkan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kok segitu-gitunya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nuansa Yahudi Tuhan ini. Ini perkataan ulil dalam buku dia. Sampai dia membandingkan antara cerita Spider-Man dengan cerita dongeng dalam Al-Quran. Sama-sama dongeng katanya. Cuma kalau dongeng Spider-Man tidak masuk akal, kalau dongeng dalam Al-Quran ya masih mending. Nabi Adam kan manusia, yang menjadi pemeran aktornya adalah manusia biasa. Beda kalau Spider-Man nggak masuk akal, loncat sana loncat sini ya. Ini berangkat dari mana? Berangkat dari meyakini Al-Quran adalah produk budaya. Kemudian para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara perkataan ulil yang sangat berbahaya, dia mengatakan bahwasanya tidak ada hukum Allah, tidak ada. Yang ada hanya hukum manusia.
Seluruh hukum-hukum yang ada itu hanyalah terjemahan dari hukum Allah yang diterjemahkan dalam bentuk manusia. Sebagai contoh, dia menyebut tentang rajam. Kenapa ada rajam? Kenapa ada potong tangan? Itu praktek Muhammad di zaman tersebut. Yang Allah inginkan, jangan ada keributan, jangan ada kezaliman, jangan ada perampokan, jangan ada pencurian. Supaya tidak ada perampokan dan pencurian ini, maka Muhammad SAW menerjemahkannya dengan membuat hukum-hukum, di antaranya hukum rajam supaya tidak ada perzinahan, di antaranya hukum motong tangan supaya tidak ada perzinahan. Ini dibuat oleh Muhammad, sebenarnya ini adalah produk manusia. Nah, kita di zaman sekarang ini tidak harus pakai, sudah tidak relevan lagi hukum-hukum seperti itu. Hukum-hukum itu hanyalah berjalan di zaman Muhammad SAW, di zaman ketika itu di bangsa Arab. Maka terbatas dengan situasi dan kondisi. Tatkala kita pindahkan model ini ke zaman sekarang sudah tidak relevan lagi. Tapi bagaimana jalan keluarnya Ulil? Jalan keluarnya kita beristihad untuk bikin hukum baru. Yang penting bagaimana orang itu tidak mencuri dan tidak membunuh. Sekarang kan ada penjara, sekarang kan ada hukum denda, sekarang kan ada hukum macam-macam. Tidak sama seperti dahulu, tidak ada penjara, tidak ada ini, tidak ada anu. Ini pemikiran orang liberal. Makanya mereka, dari sini kita tahu kenapa mereka memusuhi adanya negara Islam. Karena menurut mereka negara Islam itu hanya cocok di zaman Muhammad dengan sistemnya. Maka jangan kau pindah Arab ke Indonesia. Jangan kau bawa masa lalu ke masa sekarang. Ini perkataan ejekan mereka dalam kitab, dalam buku mereka Fikih Lintas Agama. Kata mereka, jangan kau pindahkan Arab ke budaya kita. Jangan kau bawa masa lalu kepada masa sekarang. Mereka mengatakan, apa itu salafus saleh? Barang rongsokan. Apa sedikit salafus saleh, salafus saleh, salafus saleh. Ente membawa zaman dulu ke zaman sekarang, yang enggak nyambung kata mereka. Kenapa? Ada syubhat di kepala mereka bahwasanya Al-Quran adalah produk Muhammad dan produk tersebut berkaitan dengan zaman dan waktu itu, tidak bisa dibawa sampai zaman sekarang. Oleh karenanya Ulil dengan tegasnya dia mengatakan tidak ada hukum Allah, yang ada hukum Islam. Tapi hukum Allah yang mana? Kata mereka hukum Allah dalam tanda petik yaitu makna-makna yang umum. Contohnya keadilan, contohnya adalah kesamaan, contohnya adalah rahmat, contohnya adalah ini dan itu. Seluruh aturan yang bertentangan dengan hukukul insan, dengan hak asasi manusia. Jadi agama mereka hak asasi manusia. Jadi mereka mengatakan agama itu seluruh agama, baik Nasrani, Buddha, Hindu dan seluruhnya bergabung pada satu kesamaan, yaitu sama-sama menjunjung keadilan, sama-sama menjunjung apa? Kesamaan, sama-sama menjunjung rahmat. Tidak boleh menzalimi. Maka seluruh aturan, dan mereka jelas-jelas mengatakan seluruh aturan Islam yang bertentangan dengan kemaslahatan manusia, maka aturan tersebut harus ditolak. Sehingga mereka membuat kaidah bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk mencapai kemaslahatan manusia. Namun ingat, berkaitan dengan zaman siapa? Muhammad. Paham? Tatkala di zaman sekarang Al-Quran tersebut tidak bisa mengantarkan kepada hukum maslahat manusia, maka ini tidak dipakai. Kenapa? Karena ini hanyalah sarana untuk mencapai apa? Tujuan. Tatkala sarana tersebut tidak mengantarkan kepada tujuan, sarananya harus dibuang, ganti sarananya. Ini pemikiran sangat berbahaya. Makanya antum berbicara tentang hukum-hukum, mereka hanya ketawa aja. Ini orang bicara tentang masa lalu dibawa ke zaman sekarang. Antum bicara perkataan ulama, kemudian dengan mereka hanya ketawa saja. Ini syubhat yang paling mengerikan ada pada orang-orang liberal. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara syubhat yang paling utama yang ada di pemikiran mereka. Mudah-mudahan paham. Paham atau tidak? Paham insyaallah. Mudah-mudahan tidak terkena syubhat. Baik. Di antara syubhat yang mereka dengungkan, mereka mengatakan bahwasanya seluruh segala perkara relatif. Tidak boleh kau vonis-vonis orang. Tidak boleh kau mengatakan orang Nasrani di neraka, orang Yahudi di neraka, kesyirikan di neraka, tidak boleh. Kenapa? Karena semuanya adalah apa? Relatif. Sebenarnya pemahaman seperti ini juga dari orang-orang dan sudah dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, dan juga disebutkan oleh Ibnu Hazm bahwa ini salah satu pemikiran orang filsafat. Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Fisal menyebutkan di antara pemikiran orang filsafat, kalau enggak salah Pitagoras, menyatakan bahwasanya tidak ada yang mutlak, semuanya nisbi, semuanya relatif. Jadi sebenarnya orang-orang liberal itu sudah punya pemahaman-pemahaman dari filsafat, cuma dia ingin mendalilkannya, mengislamkan pemahaman ini. Maka dia cari-cari dalil yang kira-kira cocok untuk dipasangkan pada pemahaman seperti itu.
Carilah dia dalil-dalil dengan tafsiran-tafsiran dia sendiri. Dia pasang, oh begini maksudnya, oh begini maksudnya. Padahal para ulama tidak ada yang menafsirkan seperti dia. Kalau dia menukil ada ulama berpendapat dengan dia, maka itu bohong. Itu bohong, saya sudah cek langsung. Dalam buku-buku mereka, risalah-risalah doktorah mereka ternyata isinya kebohongan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan tidak ada yang absolut, semuanya relatif. Ada yang mutlak, semuanya nisbi. Sehingga tatkala antum berdebat dengan dia, antum mengatakan ini salah, itu salah, itu kan menurut kamu. Kebenaran tidak ada yang absolut. Menurut saya tidak demikian. Maka hargailah pendapat saya. Kita katakan perkataan mereka adalah perkataan yang paling batil, tidak benar. Di dunia ini banyak perkara-perkara yang absolut, yang disepakati oleh seluruh orang. Contohnya, api itu panas, itu absolut atau tidak? Atau masih relatif? Api itu panas relatif atau absolut? Absolut. Kalau nggak percaya, bakar itu dia. Langit di atas itu absolut apa relatif? Di atas antum, relatif atau negatif? Relatif atau absolut? Absolut, jelas. Satu itu setengahnya dua. Itu relatif atau absolut? Absolut. Terlalu banyak perkara yang orang absolut. Seandainya tidak ada perkara yang kita sepakati, kita nggak akan bisa jalan bersama. Tidak mungkin ada satu kelompok bisa bersama kecuali ada perkara yang mereka sepakati. Kalau seluruh perkara relatif, nggak akan jalan di suatu negeri. Kenapa ada namanya misalnya markas polisi? Karena mereka punya ada kesepakatan, ada suatu hal yang mereka sepakati. Meskipun mungkin perinciannya ada yang relatif, tetapi ada suatu yang mereka sepakati. Kezaliman itu nggak benar, mereka sepakati. Perkara yang absolut sangat banyak. Jadi perkataan mereka seluruh perkara itu relatif, itu nggak benar. Ini yang pertama. Yang kedua, kita suruh mereka terapkan perkataan ini pada diri mereka sendiri. Kalau anda mengatakan bahwasanya tidak ada yang relatif, tidak ada yang absolut, semuanya relatif, maka kita katakan pendapatmu ini juga relatif. Paham maksudnya? Perkataan mereka bahwasanya tidak ada suatu perkara yang absolut, semuanya relatif, itu juga relatif. Maka jangan ngotot. Kalau saya mengatakan perkataanmu salah, itu hak saya. Menurut kamu benar, menurut saya tidak. Kita kan ini semua kan relatif. Maka jangan ngotot, ya. Kalau mereka mengatakan orang-orang Nasrani di surga, kita bilang itu relatif. Menurut saya di neraka jahanam, apa masalahnya? Apa masalahnya? Kalau tidak ada sesuatu yang absolut, kita nggak bisa nangkap orang. Ada orang berzina, kita mau tangkap. Menurut kamu haram, menurut saya enggak, kan relatif. Oleh karenanya ini pemahaman yang tidak benar, dan ini biasanya mereka gunakan tatkala mereka berkala dalam debat. Kata mereka, wahai, jangan monopoli kebenaran. Ini kalau sudah debat mereka kalah, mereka bilang apa? Jangan monopoli kebenaran. Kebenaran relatif, tidak ada yang absolut. Orang-orang Islam kok senangnya monopoli kebenaran terus? Kebenaran itu di mana-mana ada. Perkataan-perkataan yang indah, namun isinya racun. Ini perkataan orang-orang liberal. Maka saya katakan ini diantara pemikiran mereka yang sangat mereka tekankan, tidak ada yang absolut, semuanya relatif. Saya katakan mereka punya dalil, tapi dalil yang ngawur. Dalil mereka selalu sebagaimana orang mabuk yang mengatakan fawailul lil musallin, kemudian titik. Selalu begitu dalil mereka. Allah mengatakan alladzina apa? An salatihim sahun. Mereka tidak lanjutkan ayat seluruhnya. Seperti orang mabuk yang mengatakan fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat, titik. Pokoknya orang salat celaka. Itulah pendalilan mereka. Kalau antum melihat mereka sebutkan dalil, antum lihat sebelumnya dan sudahnya, pasti bantahan terhadap mereka. Seluruh dalil yang saya disertasi saya judulnya tentang bantahan terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh orang-orang liberal, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Karena mereka berusaha mengislamkan liberal mereka, padahal Islam tidak akan bisa nyambung dengan liberal. Dua hal yang kontradiktif, tidak mungkin bersatu antara Islam dengan apa? Liberal. Islam datang untuk mengatur, liberal untuk melepas aturan, tidak mungkin bersatu. Namun mereka berusaha mencari dalil-dalil, kemudian terkadang mereka bungkus dengan perkataan Rozi, perkataan Rashid Ridho, perkataan ulama-ulama, misalnya perkataan Syatibi, perkataan Ibnu Taimiyah, ternyata dusta seluruhnya. Ternyata seluruhnya dusta. Kalau kita membahas tentang dalil mereka, tentunya waktunya sangat panjang. Namun saya katakan secara umum bahwasanya dalil mereka tidak benar, ya, dan kaidah seperti ini pun sudah tidak masuk akal. Tapi di antara pemikiran mereka atau produk dari keyakinan mereka adalah tentang masalah metode tafsir hermeneutika. Ini yang sangat menyedihkan. Diajarkan di
sebagian universitas Islam, bahkan diwajibkan. Saya ada punya teman ya bercerita bahwasanya seorang disuruh menulis tentang disertasi atau magister ilmu tafsir, tetapi tidak boleh pakai buku-buku ulama dahulu, tidak boleh. Harus dengan metode hermeneutika, yaitu tafsir kontekstual. Dan namanya tafsir kontekstual di luar teks. Ini kan repot seperti ini. Oleh karenanya Nur Khalis Majid tatkala menyuarakan tentang hermeneutika, dia berdalil. Dia mengatakan sungguhnya ada orang-orang Islam yang pernah menggunakan metode seperti ini. Karena kita tahu seluruh namanya kita belajar Al-Quran ya kita tekstual ya atau tidak? Namanya Al-Quran ya kita baca ya kita paham sesuai dengan teks yang ada. Mereka ingin ada namanya tafsir kontekstual di luar teks. Caranya bagaimana? Ya ini tidak ada metode. Jadi mereka pokoknya tafsirnya di luar teks. Nur Khalis Majid tatkala ingin melegalkan metode seperti ini, dia menyebutkan bahwasanya ada kelompok-kelompok Islam yang pernah melakukan tafsir kontekstual hermeneutika atau semirip dengan ini. Contohnya adalah disebutkan Ibnu Sina tadi. Ibnu Sina orang-orang filsafat dituduh sebagai pendusta. Namun Ibnu Khalis Majid benar mereka dusta, namun dusta demi kebenaran. Artinya apa? Orang-orang ahli filsafat ini menuduh Nabi Muhammad berdusta. Nabi Muhammad tatkala berbicara tentang surga, tentang neraka, tentang alam gaib, semuanya itu dusta, tidak benar, tidak ada karena tidak masuk akal. Tetapi sengaja Nabi berbuat dusta seperti itu supaya orang-orang takut dan tidak berbuat maksiat, dan dusta ini dibolehkan. Dusta demi apa? Kebaikan. Ini berarti tafsirnya tafsir apa? Kontekstual. Jadi dalam Al-Quran ada disebutkan surga neraka, kata mereka enggak ada surga dan neraka. Jadi tafsir tersebut bertentangan dengan apa? Teks yang sesungguhnya. Paham maksud saya? Itu namanya tafsir kontekstual atau ditinjau dari hal-hal yang lain. Kemudian lagi Nur Khalis Majid juga menyebutkan di antara dalil akan bolehnya tafsir kontekstual hermeneutika adalah tafsir kelompok kebatinan. Kelompok apa? Kebatinan. Sehingga mereka punya tafsir-tafsir batin. Jadi dia berdalil dengan kelompok-kelompok sesat. Jadi Nur Khalis Majid ini berdalil tentang bolehnya tafsir hermeneutika dengan sikap kelompok-kelompok sesat. Sekarang kebatinan ya tafsirnya tafsir batin ya aneh. Ya tafsirnya seenaknya dia sendiri. Contohnya seperti kelompok kebatinan yang menafsirkan misalnya apa itu puasa? Puasa dalam bahasa Arab artinya menahan. Maksud Allah adalah menahan rahasia. Kalau kau diberikan wasiat oleh gurumu, maka jangan kau sebarkan kepada orang lain. Kau harus menahan rahasia dari gurumu. Inilah yang dimaksud oleh Allah dengan puasa. Ini contoh tafsir apa? Kebatinan. Ya, antum bagaimana mau debat sama dia? Dia mengatakan dalam Al-Quran puasa artinya tidak makan, tidak minum, itu tekstual. Saya punya tafsir apa? Kontekstual. Contohnya mereka mengatakan haji. Haji artinya ziarah atau bertujuan. Maksudnya menziarahi guru-guru kami. Kalau tafsiran-tafsiran seperti ini dijadikan dalil, wah repot seperti itu. Terutama dia juga berdalil dengan Ismailiyah dari golongan Syiah. Ini disebut oleh Nur Khalis Majid. Di antara kelompok yang mempraktikkan hermeneutika adalah kelompok Syiah yang bernama Ismailiyah. Dan orang-orang Syiah tafsirnya paling banyak tafsir yang ngawur-ngawur, enggak nyambung. Maksud saya tafsir hermeneutika itu tafsir enggak nyambung di luar tekstual. Contohnya orang-orang Syiah tatkala menafsirkan, sebagian mereka mengatakan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sungguhnya Allah merintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Oh, maksudnya Aisyah. Nyambung atau tidak? Enggak nyambung. Contohnya Allah berfirman dalam tafsir mereka, saya nukil dalam buku saya 33 Akidah Syiah. Banyolan 33 Banyolan Akidah Syiah. Orang-orang Syiah mengatakan firman Allah, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun." Sungguhnya Allah telah memberi perumpamaan kepada orang beriman tentang istri Fir'aun. Kata mereka maksudnya Fir'aun adalah Utsman bin Affan, istrinya maksudnya Ruqayyah. Nyambung atau tidak? Enggak nyambung, tapi bagi mereka bisa nyambung aja. Inilah namanya tafsir-tafsir kontekstual yang enggak nyambung seluruhnya. Seperti tafsir orang Syiah juga mengatakan, "Alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain wa hadainahu najdain." Alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah memberikan kepada mereka dua mata? Dua mata saya lupa apakah Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Walisana wa syafatain. Syafatain maksudnya Hasan dan Husain. Enggak nyambung. Tapi bagi mereka inilah namanya tafsir hermeneutika. Nur Khalis Majid dengan kerancuan-kerancuan firqah-firqah sesat, dia jadikan dalil bahwasanya ada namanya tafsir hermeneutika. Dan ini adalah kemajuan Islam.
Karena menurut orang liberal dalam tanda petik kalau kita tafsirkan Al-Quran tekstual sebagaimana penafsiran para ulama Imam Syafi'i dan yang lainnya, maka Islam ini nggak akan bisa berjalan relevan dengan kemodernisasi. Ini menurut mereka tentunya tidak benar. Tentunya tidak benar. Oleh karenanya yang masalahnya metode tafsir hermeneutika ini tidak ada kaidahnya. Dari situ wajar-wajar saja tatkala salah seorang dari mereka kemudian mengatakan yang Allah haramkan dari perbuatan kaum Nabi Lut adalah karena cara mainnya. Bukan homoseksualnya, bukan heteroseksualnya, bukan biseksualnya, bukan, tetapi cara mainnya. Karena itu yang berkaitan dengan konstruksi manusia. Adapun suka sama laki, suka sama laki-laki dan perempuan ini given dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan metode apa? Hermeneutika. Dengan metode hermeneutika juga mereka bisa menjadikan bahwasanya jilbab tidak wajib. Muter sana, muter sini, muter sana. Artinya dengan metode ini semua syariat bisa dirubah. Dan ini sangat berbahaya. Kalau antum tanya, mana kaidah hermeneutika? Enggak bakalan ada. Saya bilang tadi, liberal tidak mungkin punya kaidah. Masing-masing sesuai dengan perasaan mereka. Sesungguhnya intinya apa? Intinya Al-Quran itu enggak ada fungsinya. Sebagaimana dari perkataan Ulil, tidak ada hukum Allah, yang ada hukum manusia. Kata Ulil, sekarang tidak boleh kita potong tangan lagi. Itu hukum zaman Arab di zaman Nabi Muhammad. Terus sekarang bagaimana Ulil? Sekarang kita beristihad, Allah menyuruh kita beristihad untuk mencari hukum baru yang bisa menghentikan orang untuk mencuri. Kita katakan sama orang liberal, silakan beristihad, tunjukkan mana hukum yang bisa mengganti hukum Allah. Yang membuat orang berhenti dari korupsi dan berhenti dari mencuri. Tunjukkan hukumnya, silakan beristihad. Kumpul orang silatul liberal satu dunia, bikin hukum. Bisa kalau hukumnya lebih sangar, yang mencuri dibunuh. Lebih sangar baru berhenti. Kalau hanya di penjara orang nggak akan berhenti. Paham saya? Allah Subhanahu wa taala telah membuat aturan tersebut dan Allah Maha tahu tentang makhluknya dan Allah Maha adil. Semua ini berangkat dari hermeneutika, menafsirkan Al-Quran di luar kontekstual. Dan mereka sangat berani menafsirkan Al-Quran seenaknya saja. Jadi intinya Al-Quran itu nggak ada fungsinya. Syariat itu tidak ada fungsinya. Syariat sekarang sesuai dengan seandainya tanpa Islam pun kita bisa jalan. Buat apa pakai nama Islam kalau gitu? Wahai orang-orang liberal. Kalau Anda mengatakan setiap maslahat yang bertentangan dengan syariat Islam harus diganti, maka buat apa atas nama Islam? Sudah bikin aja liberal, enggak usah nama Islam. Wong Anda mengatakan Yahudi masuk surga, Nasrani masuk surga, Hindu masuk surga, Buddha masuk surga. Anda mengatakan tidak perlu menegakkan hukum Allah, bahkan tidak boleh menegakkan negara Islam, bahkan tidak boleh menegakkan Islam, bahkan syariat Muhammad itulah syariat yang sudah tidak relevan lagi. Orang yang menerapkan syariat Muhammad berarti orang yang memindahkan masa lalu ke masa depan, orang yang memindahkan tradisi Arab ke tradisi orang Jawa. Ini semua hina-hinaan. Kalau gitu buang saja Islam. Al-Quran enggak perlu, isi Al-Quran ada kisah-kisah isinya dongeng. Ya buat apa kalau gitu Al-Quran? Buang saja. Sudah kau bikin model kau tersendiri liberal, enggak usah pakai nama-nama Islam. Jangan nebeng nama Islam. Kalau memang ternyata kesimpulannya demikian. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara produk mereka mengatakan dengan kesetaraan. Ini tadi sudah saya singgung. Bahwasanya kesetaraan antara laki dengan wanita. Ini sering saya sampaikan bahwasanya Islam tidak pernah menyuruhkan kesamaan. Yang Islam serukan adalah keadilan. Yang Islam serukan adalah apa? Keadilan. Bahkan Islam menyalahkan orang yang menyamakan dua hal yang berbeda. Contohnya Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Allah bedakan. Antara anjing berilmu dengan anjing tidak berilmu, Allah bedakan. Antara orang yang hidup dan yang mati, Allah bedakan. Antara orang yang melihat dan orang yang buta, Allah bedakan. Maka yang ada keadilan. Keadilan apa? Meletakkan suatu pada tempatnya. Itu yang Allah junjung, syariat Islam junjung. Bukan kesamaan. Nah, kalau ada orang yang menyamakan dua hal yang berbeda, ini orang yang bodoh seperti ini. Karenanya orang liberal ingin menyamakan wanita dengan lelaki dalam segala hal. Adapun Raden Ajeng Kartini rahimahullah, beliau tatkala berbicara tentang emansipasi, beliau hanya berbicara tentang pendidikan, iya atau tidak? Dan sampai sekarang enggak jadi masalah. Kalau pendidikan silakan. Wanita silakan jadi dokter, terutama dokter kandungan, dokter yang berkaitan dengan wanita, sangat penting. Bukan dalam segala harus emansipasi. Sementara liberal tidak, emansipasinya semua dalam segala hal.
Sebelum saya sampai, contohnya mereka mengatakan boleh jadi perempuan boleh jadi imam atau tidak? Boleh. Karena dalam saya ada nama sekolah di Jakarta, tatkala muridnya ingin bikin tulisan tesis, tatkala tadi saya katakan tentang masalah tafsir, dia mengatakan tafsirnya harus dari tafsir orang-orang sekarang, orang-orang liberal seperti Aminah Wadud yang pernah jadi imam, ya tidak? Yang khutbah Jumat ya, khutbah Jumat. Kalau lagi khutbah kemudian keluar haid bagaimana? Ya, akhir. Tafsir harus dari orang seperti orang liberal. Jadi maunya disamakan wanita dan laki dari segala sisi. Wanita boleh laki-laki boleh keluar, laki perempuan juga boleh keluar. Wanita boleh jadi imam, laki-laki jadi imam, perempuan juga boleh jadi imam. Laki-laki ada masa iddahnya, perempuan ada masa iddahnya, laki-laki juga harus ada masa iddahnya. Perempuan boleh, laki-laki boleh cerai, perempuan juga boleh jatuhkan talak. Memang saya laki-laki saja yang boleh jatuhkan talak, perempuan juga boleh jatuhkan talak. Ini semua kengawuran dan ini cara berpikir orang-orang barat dalam rangka menghinakan kaum wanita. Orang-orang barat, orang-orang kufar, mereka menganggap hubungan antara wanita dengan lelaki adalah hubungan kompetisi. Wanita adalah kompetitor bagi lelaki, bersaing. Dan mereka demikian mereka perlakukan wanita. Lelaki supir tronton, wanita juga supir apa? Tronton. Lelaki binaraga, perempuan juga binaraga. Siapa yang mau kawin sama orang seperti ini? Laki main bola, perempuan juga main bola. Laki-laki wrestling, perempuan juga apa? Laki-laki tinju juga apa? Tinju. Itu maunya orang barat. Laki-laki buka-buka paha, perempuan juga buka paha. Laki-laki poligami, perempuan juga poliandri. Ini orang barat ingin menyamakan, ini artinya menghina wanita. Maksud mereka dengan penyamaan dalam segala hal ini agar wanita bisa disentuh dengan seenak mereka. Bisa diambil dengan seenak mereka. Islam tidak. Islam tidak memandang wanita sebagai kompetitor bagi lelaki, tetapi partner bagi lelaki. Lelaki butuh wanita. Ada hal-hal khusus yang tidak bisa dikerjakan oleh lelaki. Kerjaan yang membutuhkan kelembutan, kerjaan yang membutuhkan kesabaran seperti ngurus anak, mendidik anak-anak. Maka Islam menjunjung tinggi keadilan, menempatkan seorang sesuai dengan kapasitasnya. Wanita dengan sifat-sifatnya penuh kelembutan, dengan rasa malunya, dengan kelemahan tubuhnya, ini cocok kerjanya seperti ini. Lelaki ini kerjaannya. Itu yang benar. Oleh karenanya apa yang didengungkan oleh orang-orang liberal, kesamaan. Ini tidak benar. Sampai boleh laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ini semua adalah kerusakan. Demikianlah para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala ya. Waktunya tinggal sekian, insyaallah nanti atau saya kembalikan kepada Ustaz Abdul Tuasikal tentang pengumuman yang akan beliau sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pertanyaan, bagaimana membantah syubhat yang mengatakan Tuhan tidak perlu dibela? Maksudnya bagaimana? Ini Tuhan tidak perlu dibela, maksudnya tidak perlu diutus para rasul maksudnya atau bagaimana? Atau tidak perlu menurunkan kitab-kitab suci, Allah turunkan Al-Qur'an, Allah menjadikan para dai, Allah mengutus para rasul. Bukankah ini bentuk pembelaan? Bukankah ini bentuk meluruskan kerusakan yang ada di alam semesta tatkala mereka melakukan kesyirikan? Ya. Pembelaan tersebut maksudnya adalah rahmat manusia itu sendiri. Dijelaskan kepada mereka itu kesyirikan agar mereka meninggalkan kesyirikan tersebut. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan kepada Allah kemudaratan kesyirikan orang-orang berbuat kesyirikan. Ya, kata dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qatbi afjari rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a." Wahai anak-anak Adam, kalau seandainya seluruh orang-orang yang pernah hidup dari zaman dulu sampai hari kiamat, bukan cuma manusianya, seluruh jin juga semuanya hatinya seperti orang yang paling fajir. Contohnya seluruh manusia itu Fir'aun contohnya. Seluruh manusia alam semesta ini Fir'aun. Semua jin iblis semuanya. Maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena perkataan seperti ini, perkataan kalimat-kalimat yang
maknanya tidak jelas. Apa maksudnya? Tuhan tidak perlu dibela. Kalau maksudnya sudah berhenti dakwah, tidak usah kamu membantah kesyirikan, tidak usah kamu membantah kesalahan, maka ini tidak benar. Justru kita memperingatkan kaum muslimin daripada kesesatan-kesesatan dalam rangka kasih sayang kepada mereka agar mereka merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya mau bertanya sikap kita terhadap orang-orang yang punya orientasi seksual sebagaimana yang dijelaskan. Sedangkan saya seorang dokter, jadi harus objektif kepada pasien saya. Subhanallah, dokter itu perannya besar. Dokter itu terkadang atau sering, ya, bukan terkadang, sering lebih didengar daripada ustaz. Orang tatkala datang berobat, dia sedang menyerahkan seluruh kepercayaannya kepada sang dokter. Maka saya mengenal beberapa teman ikhwan yang jadi dokter dan mendakwahi wanita yang tidak berjilbab dengan dakwah dokter tersebut. Makanya saya katakan, mumpung Anda sebagai dokter datang kepada orang yang mungkin memiliki penyakit seksual seperti ini, kelainan seksual, maka tidak mengapa Anda obati, tapi dinasihati, sambil dinasihat sedikit demi sedikit, nggak jadi masalah. Mumpung kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan orang ini, dakwahi, ya, dari sisi kesehatan, dari sisi agama, dari sisi akhirat, sampaikan kepada dia. Anda harus belajar, dokter harus belajar untuk bisa menyampaikan, karena ini bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Liberal ini juga kehendak Allah. Lantas kenapa Allah menghendaki demikian? Ini di antara dalilnya orang liberal. Tadi selalu saya kehabisan waktu. Sebenarnya di antara dalil orang liberal, mereka mengatakan adanya agama-agama itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, ya sudah, ngapain ente ribut? Allah saja berkehendak, mereka menjadi berbagai macam model. Jawaban kita bahwasanya kehendak Allah itu ada dua. Allah berkehendak dengan takdir iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Sebagaimana Allah menghendaki iblis. Iblis ada atas kehendak Allah atau tidak? Iblis dicipta, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah tahu iblis akan melakukan kerusakan? Allah Maha tahu. Tetapi Allah menghendaki anak-anak Adam untuk berlindung dari iblis, untuk tidak mengikuti kehendak iblis. Kenapa Allah menciptakan iblis? Ada hikmah yang Allah kehendaki. Allah alam bisawab. Yang jelas Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, tetapi mereka lah yang akan ditanya. Masalah takdir adalah masalah yang penuh dengan kerahasiaan. Kenapa Allah berbuat demikian? Karena Allah berbuat demikian ada hikmah yang terkadang Allah buka hikmah tersebut, yang terkadang otak kita tidak sampai. Otak kita ini sangat kecil, sangat sedikit, ilmu kita sangat sedikit. Kalau kita harus memikirkan apa yang seluruh kehendak Allah, rahasianya harus terungkap, otak kita tidak mampu. Untuk memikirkan ruh saja otak kita tidak nyambung. Apalagi memikirkan tentang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebagian ulama berusaha untuk menyebutkan hikmahnya, di antaranya dengan adanya iblis, Allah ingin menguji hamba-hambanya. Dengan adanya iblis, Allah bisa menciptakan dua zat yang berlawanan. Ada surga, tempatnya kenikmatan, ada neraka, tempatnya neraka, jahanam. Dengan adanya iblis, Allah bisa menunjukkan dia adalah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau enggak ada iblis, orang baik semua. Enggak ada yang bermaksiat, maka mana sifat Allah Ghafurur Rahim? Dengan adanya iblis, maka Allah juga bisa menunjukkan bahwasanya Allah Syadidul Iqab, bahwasanya hukumannya sangat keras. Dengan adanya iblis, Allah cinta melihat tatkala hamba-hambanya mendahulukan kecintaannya kepada Allah daripada mengikuti hawa nafsu yang ditiupkan oleh iblis. Artinya ini di antara hikmah-hikmah yang Allah kehendaki dari penciptaan iblis. Kalau iblis saja ada hikmahnya, apalagi diciptakannya orang-orang liberal. Pasti ada hikmahnya. Di antara hikmahnya, antum berusaha semakin mencintai Allah, semakin bertauhid kepada Allah. Rupanya ada orang-orang yang mengusik masalah ketauhidan. Allah alam bisawab. Demikianlah pertarungan antara batil dan kebenaran akan senantiasa ada sampai hari kiamat.
Ustadz, apakah keadaan orang-orang liberal ini dapat kita kiaskan dengan keadaan orang-orang munafik di zaman Nabi? Tidak bisa dikiaskan. Kenapa orang-orang munafik? Mereka dahulu dikatakan munafik kenapa? Mereka menyembunyikan kekufuran dalam dada dan mereka menampakkan apa? Kebenaran. Waktunya salat mereka juga salat. Waktunya bayar zakat mereka juga bayar zakat. Bahkan sebagian mereka juga ikut berjihad misalnya. Dikatakan munafik karena mereka menyembunyikan yang zahir tidak sama dengan yang batin. Ucapan mereka tetap Islam. Adapun orang-orang liberal, mereka menampakkan kekufuran. Mereka menampakkan apa? Kekufuran. Dan ini kalau kita kiaskan sama seperti orang-orang disebut oleh para ulama dengan istilah zindik. Zindik yaitu orang-orang yang memperlihatkan kekufuran, ya, kebusukan akidah mereka. Tidak sama dengan orang-orang munafik. Berdasarkan mengerikannya Islam liberal sesuai penjelasan tadi. Nah, siapa Islam liberal itu sekarang di Indonesia? Di mana mereka? Buat apa tahu di mana mereka? Ya, almaru ala dini khalilihi, seorang ya diketahui dari teman-teman dekatnya, teman-teman karibnya. Saya sudah sebutkan tadi satu contoh ulil absar Abdullah. Ya. Maka tinggal lihat aja link-linknya seputar-seputar dia, itulah orang-orang liberal. Apakah jika ada ayat Al-Quran atau hadis yang ada pada kata Yahudi dan Nasrani, apakah itu berlaku juga untuk kaum Yahudi dan Nasrani zaman sekarang? Dia tetap berlaku. Ini diantara syubhat orang liberal, kata mereka Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi tidak sama seperti zaman sekarang. Bagaimana tidak sama? Sekarang mungkin lebih parah. Sekarang orang Yahudi punya Talmud. Ya. Sama, apa bedanya? Tidak ada. Yang dulu sampai sekarang sama aja, sama-sama Trinitas, sama-sama mengatakan, orang Nasrani sama-sama mengatakan Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi sama-sama mengatakan Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama-sama mereka meyakini bahwasanya mereka adalah suku bangsa yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pun beda-beda tipis, tetapi intisari dari keyakinan tetap aja sama. Intisari keyakinan kesyirikan yang ada tetap aja sama antara orang-orang ahlul kitab di zaman Nabi dan orang-orang kitab zaman sekarang. Jika kita menjumpai seorang yang homoseksual yang sering menunjukkan kehomoannya, apa yang harus dilakukan? Nasihat atau lari? Antum bisa nasihat alhamdulillah. Namanya siapa? Sari katanya, Sarifuddin katanya. Oleh katanya kalau antum ketemu ya nasihat, dia juga mungkin butuh nasihat. Orang seperti itu butuh nasihat. Mungkin dia dulu merupakan korban atau dia terkena pendidikan yang keliru, ya. Maka kita nasihati dengan cara yang baik, ya. Dengan disampaikan ayat dengan dalil-dalil, dengan kesehatan tadi yang saya sebutkan. Mudah-mudahan dia dapat hidayah dan semoga Allah memudahkan dia keluar dari jebakan syahwatnya. Bagaimana menghadapi pemahaman liberal yang sekarang sudah dianggap biasa pada sekolah-sekolah umum, bahkan pada organisasi sekolah yang bernama Rohis, Kerohanian Islam, yang mayoritas terjadi di wilayah Kalimantan, yang di sana sangat sedikit dai sunnah. Apa motivasi untuk remaja Islam di sekolah umum tersebut? Ya, seorang harus berbekal dengan agama. Saya katakan tadi, liberal suatu metode pemikiran yang dibangun di atas syubhat. Yang syubhat tersebut digodok dan dipelajari. Bukan sekedar syubhat yang numpang lewat, tidak. Ditulislah buku-buku disertasi tentang syubhat ini. Dan saya punya buku-buku tersebut. Oleh karenanya untuk membantah mereka, ya minimal misalnya bantahan secara singkat seperti apa kajian yang saya sampaikan ini, ya kemudian kita baca-baca buku bantahan terhadap mereka banyak. Orang-orang para dai sudah menulis. Tapi ini yang saya sampaikan bantahan secara singkat tentang asal-usul syubhat-syubhat mereka. Tidak ada cara lain kecuali kita kenalkan para pemuda tersebut dengan sunnah, sampaikan kajian-kajian, kita undang dai yang sunnah agar bisa menyampaikan al-haq, kebenaran kepada mereka. Bagaimana permasalahan tentang jil yang sangat meresahkan?
Bagaimana menyikapi dan meluruskan akidah mereka? Haruskah kita melenyapkan jil khususnya di kota ini? Ya, akhi, antum di sini ada negaranya, ada kepala negaranya, ada polisinya. Ya. Antum ya sudah, mereka menyebarkan, antum juga sebarkan. Tidak bisa kita main hakim sendiri. Kalau kita main hakim sendiri akan timbul keributan, timbul kemudaratan yang lebih besar. Ya. Islam dibangun atas maslahat dan mudarat. Kita punya pemerintah, kita berusaha membantah dengan jalur-jalur sesuai dengan prosedur. Ya. Berusaha, di antaranya kita buat kajian-kajian, tulis buku-buku. Adapun hanya ngamuk-ngamuk tapi enggak ada bantahan ilmiah, maka apa faedahnya? Apa faedahnya? Kita bantah dengan bantahan ilmiah, tunjukkan kengawuran mereka, tunjukkan kebohongan mereka, tunjukkan kedustaan mereka. Saya ulangi lagi, orang-orang jil itu orang pendusta. Dan saya ucapkan ini dengan penuh keyakinan karena saya punya bukti tentang kedustaan-kedustaan mereka. Kalau mereka menyebutkan ulama ini bilang gini, Ibnu Taimiyah bilang gini, Syekh Ibnu Taimiyah bilang begini, Syekh Asy-Syatibi bilang gini, bohong semua. Bohong semua. Bagaimana mereka bisa menafsirkan hifdzul ad-din di antara daruriyat al-khams, 5 perkara yang diperhatikan oleh Islam adalah menjaga agama, maksudnya katanya kebebasan beragama. Ini sangat ngawur, penafsiran yang berbalik dengan kenyataan. Namun demikianlah mereka berbohong tanpa punya rasa malu. Bagaimana cara membedakan kaum liberal dengan kaum awam? Karena biasanya terkadang kaum awam menghukumi, menjudge para muslimah yang berjilbab lebar terlalu fanatik. Bilang liberal punya aliran pemikiran tersendiri. Banyak orang awam yang terpengaruh dengan liberal, itu benar. Tapi belum tentu mereka liberal, hanya terkena syubhat-syubhat kecil aja. Hanya terkena syubhat-syubhat pemikiran kecil, namun mereka bukan dibangun di atas pemikiran. Beda kalau seperti Ulil dan teman-temannya, memang pola pikir mereka dibangun di atas apa? Di atas pemikiran yang mereka kembangkan tadi, saya katakan tadi. Ya. Jadi karena saya katakan bahaya, liberal ini bahaya, akan merusak akidah dan juga merusak moral bangsa. Bayangkan tadi kalau jilbab sudah tidak wajib, kemudian misalnya homoseksual tidak jadi masalah, ya. Terus zina tidak perlu hukum misalnya, apalagi kalau suka sama suka dan macam-macam lah. Akhirnya terus bagaimana? Bagaimana dengan masyarakat kita seperti ini? Akan rusak. Sebenarnya mereka ini ingin tidak usah pakai Al-Quran, ya sudah pakai hukum orang-orang Barat saja. Sebenarnya mereka ingin demikian. Mereka ingin diterapkan hukum-hukum Barat di tanah air kita. Kita bilang alhamdulillah pemerintah kita masih ya ada hukum-hukum Islam yang mereka jaga, ada. Kita berharap pemerintah semoga semakin ya mengarah kepada hukum-hukum Islam. Bagaimanapun ada kelebihannya, ada kekurangannya. Bagaimana menyikapi orang liberal yang berkata lebih baik wanita tatoan, merokok dan membuka aurat tapi tidak korupsi daripada berjilbab tapi korupsi? Ini dua-duanya ngawur ya. Wanita antum bayangkan sih orang mending tidak jadi masalah. Saya jujur tapi saya tatoan, wanita tatoan. Saya mau apa tato juga ada. Kemudian enggak pakai jilbab, kemudian merokokan, subhanallah. Ente bisa haramkan? Enggak bisa. Kalau ente orang liberal enggak mungkin haram. Apa ente ngurus anak pakai tato badan anak sendiri? Apa urusan ente? Apa kata orang-orang apa namanya istilah sekarang apa? Emang lu apa tadi? Bukan emang lu, gue pikir satu lagi apa? Emang masalah buat lu katanya. Emang masalah buat lu kalau saya punya tato? Apa urusan ente? Kalau saya merokok emang masalah buat lu. Sudah, kalau sudah liberal kita mau ngelarang siapa? Enggak ada yang dilarang. Anak kita mau kita larang, mau pacaran. Oh, emang masalah buat lu. Mana dalilnya pacaran haram? Itu haram, itu di zaman Nabi, nggak bisa zaman sekarang. Repot kan? Nggak bisa. Sudah hancur, agama hancur, moral hancur, amburadul. Baik, ini pernyataan orang liberal yang lebih baik wanita tatoan menolak dan membuka aurat tapi tidak korupsi daripada berjilbab tapi korupsi. Ya, nggak bisa juga seperti itu. Kita bilang dua-duanya salah, ya, dan dua-duanya harus diperbaiki. Lebih baik kafir daripada muslim jahat. Sampai ada seorang ustaz didatangi sama seorang pendeta, mengatakan, lihat orang yang korupsi siapa? Orang-orang Islam. Yang korupsi, yang mencuri orang-orang Islam, yang membunuh orang-orang Islam. Lihat, ustaz ini pintar, dia bantah. Lah iya, kamu kan yang jadi sampel negara Islam. Coba yang jadi sampel negara orang kafir.
yang mencuri orang kafir, yang membunuh orang kafir, yang korupsi orang kafir. Karena sampelnya Indonesia penduduknya mayoritas apa? Orang muslim. Yang jelas yang korupsi orang muslim, yang ini orang muslim, ya bagaimana lagi? Ini pun kita melakukan demikian gara-gara kita ngambil produk hukum ke ente orang-orang kafir. Seandainya kita melakukan produk sebagaimana misalnya hukum Islam, tidak akan demikian. Sekarang kamu mencela orang Islam, ya, coba sana ambil sampel negara kafir yang bunuh-bunuhan, yang rampok-rampokan, yang ada sebuah negara yang mati lampu sebentar saja sudah banyak pencurian. Artinya ya, kenapa nggak ambil sampel misalnya di Arab Saudi yang sederhana saja? Artinya mana kriminal? Sangat kecil, hampir-hampir tidak ada. Polisi nggak ada kerjaan di Arab Saudi. Diam-diam minum teh, kemudian sewaktunya sholat, nggak ada kerjaan di sana. Saya lihat polisi, benar nggak ada kerjaan. Tangkap polisi, saya ditangkap waktu saya ngelak lampu merah karena kondisi darurat. Waktu saya maju, tahu-tahu masih hijau. Waktu saya keluar, tahu-tahu kejebak orang-orang, banyak macet sehingga waktu orang sudah lewat sudah terlanjur merah. Terpaksa saya lewat lagi, ditangkap sama polisi. Aduh, saya mau ke Masjid Nabawi, udah pergi aja katanya. Artinya sekarang ya, untuk ambil sampel tentang di negeri kita, ya semua pelaku kriminalnya memang orang Islam kebanyakannya orang Islam. Taruhlah yang korupsi mungkin. Apakah orang-orang kafir di sini juga tidak berbuat jahat? Saya tanya sama antum, apakah orang kafir juga di Indonesia tidak berbuat jahat? Mereka juga berbuat banyak masalah, banyak kezaliman. Baik nampak maupun tidak nampak. Lebih baik tidak berjilbab tapi baik daripada jilbab tapi tidak baik. Sama aja, teman. Habis demikian saja ya. Banyak pertanyaan, saya mohon maaf ya. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan karena sebagian pertanyaan susah atau sebagiannya kurang maslahat untuk dijawab. Dan saya berharap saja semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi negara kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan para pemimpin kita dan semoga negara kita dijauhi dari pemikiran-pemikiran liberal. Butuh perjuangan kita semua ya. Bahwasanya liberal bukanlah pemikiran yang sederhana, dia pemikiran yang terstruktural. Bahkan ada pendekar-pendekarnya yang mereka belajar memiliki gelar-gelar yang tinggi. Maka butuh perjuangan keras untuk kita bisa menjelaskan kepada umat akan bahaya mereka, karena mereka mendatangkan bahaya baik di sisi akidah, ini sangat berbahaya, demikian juga dari sisi moral kaum muslimin Indonesia. Allah taala alam bisawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.